Di tengah malam, Lianxi dan rubah kecil itu kembali memanjat menuju gunung belakang. Meskipun fisik Lianxi berbeda dengan orang biasa sekarang, sebagian besar kemampuannya masih disegel oleh Yuan Qingyang. Selain itu, Gunung Tianling sangat tinggi dan udara di gunung itu sangat tipis, jadi Lianxi merasa sedikit lelah setelah mendaki beberapa saat. Namun, untuk melatih dirinya, dia menggertakkan giginya dan menahannya. Lianxi tahu dengan jelas bahwa tubuhnya adalah rumah harta karun yang dipenuhi dengan kekuatan sejati 10.000 tahun yang didambakan. Kunci rumah harta karun itu ada di atas kepalamu. Jika kamu ingin mendapatkan kunci dan membuka rumah harta karun itu, kamu harus bekerja keras. Ketika aku mencapai meja batu di tengah gunung, sensasi dingin yang menusuk tulang sekali lagi merasuki setiap pori-pori kulitku. Lianxi menggertakkan giginya dan mengikuti rubah kecil itu untuk melompat dan duduk bersila, lalu mulai melatih peruntungannya. Energi sejati dalam dantiannya melonjak keluar saat ia mencapai batas fisiknya untuk pertama kalinya, menahan dingin. Lianxi menghembuskan napas dan tersadar. Pada saat ini, ia menemukan bahwa meskipun rubah kecil itu berada di atas meja batu seperti dirinya, ia tidak pernah merasa dingin. Rubah kecil itu mendongak dan melihat Lianxi menatapnya. Dia tahu apa yang dipikirkan Lianxi dan mengulurkan kakinya untuk menggosok matanya. Lianxi tersadar dan menepuk kepalanya, bertanya-tanya mengapa dia begitu bodoh. Bukankah dia punya mata yang bisa melihat aliran energi sejati orang lain? Dengan dorongan energinya, Lianxi merasakan matanya sedikit membengkak, dan pupilnya berubah menjadi mata jahat berwarna merah dan biru. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat aliran energi sejati di tubuh rubah kecil itu dan jejak energi sejati di tubuhnya sendiri. Pembatasan yang ditetapkan oleh Yuan Qingyang adalah melepaskan kekuatan yang seharusnya dimiliki Lianxi pada level itu setiap kali ia mencapai level baru. Lianxi memperhatikan dengan saksama, menatap garis hijau muda panjang setebal cacing tanah di dantiannya, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Rubah kecil itu berseru lembut, lalu mengerahkan tenaga dalam tubuhnya, mengalirkannya ke seluruh meridian tubuhnya. Lianxi melihat dengan jelas bahwa satu kali sirkulasi membutuhkan waktu sekitar 2 batang dupa, dan energi sejati terus mengalir keluar dari dantian rubah kecil itu, menghubungkan awal dan akhir tanpa akhir. Udara dingin terhalang di luar meridian, sehingga an-an internal tidak akan membeku. Lianxi sangat terkejut dengan penemuan ini. Dengan mempelajari cara kerja rubah kecil, ia dapat membuat tubuhnya merasakan dingin dan merangsang lebih banyak energi sejati untuk keluar, sehingga ia dapat terus mencapai batas kemampuannya. Di sisi lain, ia tidak akan terserang penyakit apapun dan terhindar dari rematik saat ia bertambah tua. Jadi Lianxi meniru cara rubah kecil itu dalam mengedarkan energi aslinya. Benar saja, setelah beberapa saat, meskipun tubuhku masih terasa sedikit dingin, namun suhunya tidak sedingin dulu lagi, dan sama sekali tidak mempengaruhi rangsangan udara dingin pada tubuhku. Malam berlalu dengan cepat. Ketika semburat putih muncul di timur, Lianxi dan rubah kecil menyerap sinar pertama udara ungu antara langit dan bumi, lalu bergegas menuruni gunung kembali ke asrama. Lianxi sangat bersemangat setelah berlatih sepanjang malam dan tidak merasa lelah sama sekali. Hari ini adalah hari pertama pelatihan dengan guru mereka. Semua murid baru ini sangat bersemangat. Mereka bangun pagi-pagi dan bersiap untuk bergegas ke tempat pelatihan sesuai dengan permintaan guru mereka. Lianxi tidak ingin terlambat di hari pertama dan meninggalkan kesan buruk pada tuannya, jadi dia segera memasukkan 2 roti ke dalam mulutnya dan bergegas ke medan perang. Seperti namanya, padang pasir merupakan hamparan pasir terbuka yang luas dan ditutupi oleh pasir halus sehingga sangat sulit bagi orang untuk berjalan di atasnya. Lebih dari selusin meja dan kursi kayu tertata rapi di tanah. Ketika Lianxi tiba, beberapa orang telah tiba. Lin Xian'er tiba sebelum Lianxi, dan ketika dia melihat Lianxi bergegas mendekat, dia tersenyum padanya. Lianxi melihat kursi di sebelah Lin Xian'er, jadi dia duduk tanpa ragu-ragu. Pipi Lin Xian'er agak merah, dan ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang melihatnya, ekspresinya pun menjadi lebih natural. Tidak lama kemudian, semua orang tiba, dan guru mereka Ling Chengzi juga datang mengenakan jubah Tao. Ling Chengzi tampak berusia 40-an, dengan janggut panjang di dagunya, tulang pipi sangat tinggi, dan sosok agak kurus, dengan mata yang cerah. Yang menarik perhatian Lianxi adalah dia berjalan sangat ringan, tanpa rasa terhenti, dan tidak ada jejak kaki yang terlihat di tempat dia lewat. Anda harus tahu bahwa ini terjadi di pasir yang lembut, bahkan serangga kecil yang merangkak pun akan meninggalkan bekas yang jelas. Ling Chengzi menghampiri para murid dan melirik mereka, tidak menatap wajah siapapun sejenak, lalu berkata, mulai sekarang, aku adalah guru kalian, Tao Ling Chengzi.
Aku tidak akan memperhatikan hasil ujian kalian kemarin, karena itu hanya masa lalu. Mulai hari ini, aku akan membimbing kalian untuk mulai berlatih kultivasi. Masa depan akan sangat sulit, dan aku harap kalian dapat bertahan. Melihat wajah-wajah tegas dari murid-murid baru ini, Ling Chengzi menunjukkan ekspresi puas, dan ekspresinya sedikit mereda saat dia berkata, ada beberapa barang di laci masing-masing meja kalian. Keluarkan dan pakai dulu. Liansi melihat ke dalam laci dengan rasa ingin tahu dan melihat tas kain hitam. Ketika dia mengeluarkannya, tas itu terasa cukup berat. Ketika saya membukanya, saya melihat sepasang pelindung pergelangan tangan dan legging di dalamnya. Masing-masing beratnya diperkirakan 5 kg dan terasa berat di tangan saya. Pakai sekarang, dan tak seorang pun boleh melepaskannya tanpa persetujuanku. Kalian harus memakainya saat makan, tidur, atau pergi ke toilet, kata Ling Chengzi. Satu pelindung pergelangan tangan beratnya 5 kg, dan 4 di antaranya beratnya total 20 kg. Sudah sangat sulit untuk berjalan di tanah berpasir ini. Setelah memakainya, Liansi mendapati bahwa kakinya hampir sepenuhnya terbenam ke dalam pasir, sementara yang lain hampir tidak dapat mengangkat betis mereka dan bahu mereka ambruk. Beban 20 kg bukanlah apa-apa bagi Liansi, tetapi tentu saja dia tidak bisa bersikap santai saat ini, jadi dia meniru murid-murid lainnya dan tampak sedih. Guru, kita sedang berlatih kultivasi dan berlatih kekuatan sejati. Mengapa kita perlu mengenakan benda-benda ini? Kita tidak perlu menjual pil yang kuat atau mengangkat batu. Tidak apa-apa bagi prajurit untuk mengenakan benda-benda ini, tetapi benda-benda ini tidak berguna bagi kita. Seorang murid meneteskan butiran keringat di dahinya, dan dia berkata dengan agak susah payah. Ling Chengzi tersenyum dingin, untuk menjadi seorang kultivator yang kuat, selain memiliki kultivasi yang sangat tinggi, tubuh yang kuat juga sama pentingnya. Kamu harus mengerti sekarang bahwa di masa depan, orang-orang yang akan kamu lawan tidak hanya akan menjadi kultivator biasa, tetapi juga praktisi eksternal yang kuat. Gaya bertarung dari berbagai ras di 7 alam berbeda. Jika kamu bertemu dengan seorang pembasmi yang pandai bersembunyi, apa yang akan kamu lakukan? Aku khawatir kamu akan mati bahkan sebelum kamu dapat mencoba keberuntunganmu. Liansi sangat setuju dengan perkataan Ling Chengzi. Yingyu yang menyerangnya pastilah seorang ahli yang menguasai keterampilan internal dan eksternal. Jika dia tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, dia mungkin tidak akan mampu bertahan tanpa bantuan kekuatan sejati 10.000 tahun. Ling Chengzi menyingsingkan lengan bajunya dan menunjukkan 2 pelindung pergelangan tangan hitam di lengannya. Ini terbuat dari emas hitam, masing-masing beratnya 15 kg, atau 30 pon. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa akan sangat sulit untuk berlatih bersama saya, tetapi jika Anda dapat bertahan di tahap awal dan memiliki dasar yang baik, kemajuan Anda di masa mendatang pasti akan lebih cepat dari yang dapat Anda bayangkan. Apapun yang Anda lakukan, prasyarat untuk sukses adalah kegigihan membangun rumah dengan fondasi yang goyah pada akhirnya akan runtuh. Liansi secara alami memahami kedua prinsip ini. Dia menatap Ling Chengzi dan mengangguk. Murid-murid yang lain saling berpandangan dan mengangguk. Ling Chengzi memperkenalkan metode latihannya, yang dibagi menjadi 3 periode waktu setiap hari, yaitu mengolah pikiran, mengolah tubuh, dan belajar sastra. Membina pikiran dan tubuh secara alamiah mengacu pada pelatihan kekuatan sejati dan tubuh, sementara pembelajaran sastra adalah tentang Ling Chengzi yang memperkenalkan tingkatan-tingkatan kultivator dan sejarah 7 alam. Ketika Ling Chengzi mengajar, dia meminta para pengikutnya untuk duduk tegak dan tidak mengendur dalam hal apapun. Liansi diam-diam melirik Lin Xian'er di sampingnya. Wajah gadis kecil itu memerah dan butiran-butiran keringat muncul di ujung hidungnya. Jelas bahwa dia tidak terbiasa dengan beban itu, tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Kegigihan Lin Xian'er meninggalkan kesan mendalam pada Liansi. Saat istirahat, Liansi menyelinap ke arah Ling Chengzi dan berkata, Tuan, saya ingin bertanya, bolehkah Anda mengizinkan saya memakai 2 gelang emas hitam Anda? Oh, Ling Chengzi mencubit jenggotnya yang panjang, menatap Liansi dengan penuh minat, dan tersenyum, jika aku ingat dengan benar, kamu adalah Liansi yang hanya mendapat 7 poin dalam ujian kemarin. Setelah mengatakan ini, dia takut Liansi akan salah paham, jadi dia menjelaskan saya tidak menganggap Anda lebih rendah dari orang lain dalam hal apapun. Sebenarnya, menurut saya ujian itu tidak terlalu berpengaruh. Jangan dimasukkan ke hati, teruslah berlatih sesuai dengan apa yang saya katakan, dan Anda pasti akan berhasil. Liansi memiliki kesan yang baik terhadap Ling Chengzi, jadi dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Menurutmu itu terlalu ringan? Ling Chengzi menganggap Liansi menarik, jadi dia melepaskan emas hitam di pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada Liansi, coba dulu.
Liansi mengambilnya, tetapi lengannya langsung lemas. Ia terhuyung dan hampir terjatuh, dan langsung merasa ngeri. Ling Chengzi terkekeh. Total berat keduanya bukan 60 kilogram, tetapi 120 kilogram. Aku sengaja bilang setengahnya agar tidak membuatmu takut. Apa kau yakin masih menginginkannya? Liansi menarik napas dalam-dalam dan mengenakan gelang emas hitam itu dengan susah payah. Tiba-tiba dia merasa lengannya akan patah. Tuan, Liansi tersenyum pahit, awalnya aku pikir aku dekaden, tapi hari ini aku menyadari bahwa aku sebenarnya tidak berguna. Ling Chengzi juga merasa bahwa membawa beban seberat 120 kilogram pada awalnya terlalu berat, dan hendak membantu Liansi mengubahnya, tetapi Liansi menggelengkan kepalanya, memberi isyarat bahwa dia bisa bertahan, dan beban ini adalah yang dia butuhkan. Titik. Menatap punggung orang yang berjalan mundur dengan susah payah, Ling Chengzi tampak tengah memikirkan sesuatu. Pagi berlalu dengan cepat. Kecuali Liansi, semua orang kelelahan dan hampir tidak bisa berjalan. Pada sore hari, Ling Chengzi secara singkat memperkenalkan kepada mereka cara menyalurkan ki ke ujung jari mereka dan kemudian mengubahnya menjadi ki dan menembakkannya keluar untuk menimbulkan kerusakan. Semua murid jelas tertarik untuk mengolah energi sejati. Setelah melihat Ling Chengzi dengan mudah memecahkan batu sejauh 50 langkah dengan energi sejatinya, mereka semua bersemangat untuk mencobanya. Ling Chengzi kemudian memberitahu mereka standar untuk menguji kinerja mereka 2 bulan kemudian menggunakan kekuatan sejati untuk menghancurkan batu sejauh 100 langkah. Murid-murid lainnya sedikit khawatir apakah mereka bisa melakukannya. Lagi pula, mereka belum bisa membuat aliran energi sejati di tubuh mereka. Terlebih lagi, pengenalan Ling Chengzi tentang arah aliran energi sejati terlalu umum. Itu tidak seintuitif melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Pertanyaan ini sama sekali tidak memberikan tekanan bagi Liansi. Ketika Ling Chengzi menggunakan peruntungannya untuk memukul batu itu, dia diam-diam menggunakan mata jahatnya untuk melihat dengan jelas seluruh proses energi sejati yang muncul dari dantiannya dan keluar dari ujung jarinya, dan dia mengingatnya dengan kuat dalam benaknya. Melihat semua orang berdiskusi tentang cara mengumpulkan energi yang lebih baik, Liansi diam-diam berlari ke samping dan berdiri 20 langkah dari batu itu, meniru perilaku Ling Chengzi dan mendorong energi ke ujung jarinya. Ada kilatan cahaya hijau, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka mendengar suara ledakan keras dan sesuatu pecah. Ketika berbalik, mereka melihat sebuah batu besar dengan sudut terpotong, dan batu pecah itu jatuh dari udara. Liansi melihat jari-jarinya dan menggelengkan kepalanya. Tembakan itu meleset dari sasaran karena lengannya bergetar. Sepertinya dia perlu memperkuat kekuatan lengannya. Orang-orang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Hanya Lin Xian'er, yang diam-diam mengawasi Liansi, dan Ling Chengzi, yang berdiri di samping, yang melihat tindakan Liansi. Tidak banyak ekspresi di wajah Ling Chengzi, tetapi hatinya dipenuhi gelombang yang bergejolak. Kekuatan yang ditunjukkan Liansi mungkin akan membutuhkan waktu setidaknya setengah tahun bagi murid lain untuk mencapainya. Butuh waktu hampir 2 bulan baginya untuk memecahkan batu itu, dan itu pun setelah ia meminum banyak ramuan untuk meningkatkan kecepatan kondensasi energi sejatinya. Cahaya hijau yang dipancarkan Liansi juga membangkitkan minat Ling Chengzi. Umumnya, hanya setelah kelima elemen muncul, kekuatan sejati seseorang akan memiliki warna yang unik. Syarat munculnya kelima elemen adalah kekuatannya harus mencapai alam Qianlong. Apakah murid ini, yang kekuatannya dalam ujian masuk hanya 7 kisi, benar-benar mencapai ranah Qianlong? Ling Chengzi merasa jantungnya hampir berhenti, tetapi kemudian dia menyangkal idenya. Jika dia benar-benar telah menerobos ke ranah Qianlong, tongkat penguji roh tidak akan hanya memberikan skor 7 kisi. Dan jika kekuatan sejatinya berwarna hijau, berarti sang murid memiliki konstitusi kayu. Sayang sekali, dia memiliki energi yang sangat melimpah tetapi konstitusi kayunya tidak berguna. Ling Chengzi menggelengkan kepalanya dan mendesah, merasa agak bimbang sejenak. Liansi tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya. Dia hanya berpikir tentang bagaimana menjadi lebih kuat secepat mungkin. Mata jahatnya adalah penolong. Liansi memiliki pikiran-pikiran kotor dalam benaknya tentang bagaimana cara menipu Ling Chengzi agar menunjukkan kepadanya lebih banyak kekuatan gaib sehingga dia bisa diam-diam mempelajarinya. Karena ini adalah hari pertama pelatihan, Ling Chengzi tidak menambahkan terlalu banyak tugas, tetapi meminta mereka untuk kembali dan beristirahat lebih awal. Setelah makan malam, Liansi tidak sabar menunggu hari mulai gelap. Setelah semua orang tertidur, ia bisa pergi ke gunung belakang untuk meninjau kembali apa yang telah dipelajarinya hari itu. Karena hari ini ia membawa beban tambahan 120 kg, Liansi sangat lelah hingga ia terengah-engah saat mendaki gunung.
Udara yang tipis membuatnya merasa seperti paru-parunya akan berdarah, dan tenggorokannya dipenuhi rasa amis dan manis. Rubah kecil itu berhenti dan menunggunya, menatap pergelangan tangan Lianxi yang memar dengan penuh rasa kasihan di matanya. Ketika dia mencapai setengah jalan menuju puncak gunung, Lianxi merasa seperti akan pingsan. Namun, kegembiraan atas apa yang baru saja dia pelajari hari ini membuatnya tidak bisa duduk diam. Setelah mengambil beberapa napas, dia naik ke atas meja batu dan mulai bermeditasi dan berlatih. Latihan keras selama beberapa hari berturut-turut tidak sepenuhnya sia-sia. Di surga ini, Lianxi merasa bahwa ia dapat mengalami perubahan baru setiap hari. Meskipun hanya sedikit, itu sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Ketika kekuatan sejatinya melonjak lagi, Lianxi mencoba mentransfernya ke jari-jarinya dan kemudian menembakkannya langsung ke tanah yang tidak jauh darinya. Ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, beberapa duri tiba-tiba tumbuh dari tanah. Tanaman merambat yang penuh duri saling melilit erat. Duri yang tajam membuat orang merasa kedinginan saat melihatnya. Begitu ajaib Lianxi tidak dapat menahan rasa bangganya, tetapi dia tidak tahu mengapa apa yang ditembakkan tuannya dapat meledak, sementara dia sendiri menumbuhkan tanaman. Fenomena ini telah terjadi beberapa kali. Ular piton raksasa di hutan terjerat tanaman merambat hingga mati, dan Yingyu juga terluka oleh tanaman merambat tersebut. Namun, Lianxi tidak mengerti alasannya, jadi ia memutuskan untuk bertanya kepada Ling Chengzi secara tidak langsung selama waktu istirahat keesokan harinya. Memikirkan Yingyu, Lianxi menyentuh dagunya dan memastikan bahwa dia sekarang punya keterampilan, jadi dia tidak akan malu lagi jika bertemu si pembasmi. Namun, satu trik ini saja tidak dapat memuaskan Lianxi. Seperti kata pepatah, mudah untuk menghindari orang terkenal tetapi sulit untuk menjaga diri dari orang yang tersembunyi. Tanpa 100 atau 80 senjata ajaib dan mantra untuk melindungi diri sendiri, seseorang akan selalu merasa tidak aman. Namun, Lianxi cukup puas bahwa ia mempelajari teknik bela diri pada hari pertama pelatihan formal. Setelah berlatih semalam lagi, ketika Lianxi menyerap energi ungu dari timur keesokan paginya, ia merasa jauh lebih segar. Rasa lelah dari hari sebelumnya benar-benar hilang, dan lengannya yang sakit tidak lagi terasa mati rasa. Cuacanya agak suram. Ketika Lianxi tiba di medan perang, dia masih duduk di sebelah Lin Xian'er. Wajah Lin Xian'er sedikit pucat. Tampaknya dia tidak begitu bisa beradaptasi dengan latihan semacam ini untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Gadis-gadis menyukai keindahan, jadi mereka mengikatkan dua pita merah muda di pergelangan tangan mereka untuk menutupi gelang hitam. Melihat Lianxi, Lin Xian'er tersenyum lembut dan mengangguk sebagai salam. Setelah semua orang tiba, semua orang mengira hari ini akan dilanjutkan dengan latihan fisik, tetapi Ling Chengzi membawa semua orang ke sebuah rumah kayu besar di medan perang. Terdengar suara berderit pelan yang berasal dari rumah kayu itu, dan semua orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ekspresi bingung semua orang, Ling Chengzi tidak langsung menjelaskan apa yang dibawanya ke sini, melainkan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari tangannya. Kotak kayu itu mengeluarkan aroma samar. Ketika dibuka, terlihat gelang perak, bertatahkan lingkaran manik-manik merah. Aroma itu berasal dari manik-manik ini. Gelang 9 lubang yang sangat indah ini diberikan kepadaku oleh gurumu, Taois Ningsui. Ada 9 pil di dalamnya, yang semuanya disempurnakan oleh guru itu sendiri. Warnanya berubah dari terang ke gelap, dan efek pengobatannya menjadi semakin kuat. Meskipun tidak dapat menghidupkan kembali orang mati, baik untuk menenangkan atau menyembuhkan racun, mengisi kembali energi sejati selama pertarungan, atau untuk perawatan kecantikan bagi murid perempuan, sama sekali tidak ada obat yang lebih berguna di dunia ini daripada ini. Ling Chengzi menunjukkan gelang itu di depan semua orang, aku akan memberikan gelang 9 lubang yang sangat indah itu kepada murid yang penampilannya paling memuaskanku hari ini. Semua orang gempar, dan semua orang memandang gelang itu dengan penuh semangat untuk mencobanya. Selama hasil hari ini cukup baik, Anda tidak hanya dapat meninggalkan kesan yang baik pada sang guru, Anda juga bisa mendapatkan gelang yang dapat menyembuhkan luka, dan Anda juga dapat membangun prestise tertentu di antara begitu banyak murid baru. Dapat dikatakan bahwa membasmi 2 burung terlampaui 1 batu. Melihat antusiasme di mata murid-muridnya, Ling Chengzi tersenyum tipis. Aku bahkan belum memberitahumu apa ujian hari ini, apakah kamu begitu percaya diri? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Chengzi, semua orang langsung tenang seolah seember air dingin dituangkan ke atas kepala mereka. Guruku sangat ketat. Semua orang bisa merasakannya sejak awal. Agak merepotkan berjalan dengan pelindung pergelangan tangan yang beratnya puluhan kilogram. Aku tidak tahu latihan tak terduga apa yang akan diberikan hari ini. Lianxi menyipitkan matanya mengamati gelang itu,
menebak tekstur gelang indah 9 lubang itu dari warnanya. Titik titik titik. Titik titik titik. Desain berongga yang begitu indah mungkin dapat dijual seharga beberapa ratus tael perak. Jika kualitasnya lebih baik, 1000 tael tidak akan menjadi masalah. Sempoa Tuan Liang berdenting-denting dalam benaknya. Merasa ada yang menarik lengan bajunya, Lian Xi berbalik dan melihat Lin Xian'er sedang menatapnya. Lian Xi, apa pendapatmu tentang gelang itu? Lin Xian'er sedikit merona ketika berbicara dengan Lian Xi, dan dia terlihat sangat imut. Itu bukan hal yang baik. Kurasa tidak akan laku terjual. Orang tua itu ingin memberi kita barang-barang yang tidak lagi diinginkannya sebagai bantuan. Lian Xi berkata dengan suara rendah, sambil mendecakkan bibirnya. Mengapa gadis ini menanyakan hal ini kepadanya? Apapun yang terjadi, dia harus menyalahkannya terlebih dahulu. Bukankah itu hal yang baik? Lin Xian'er membuka mulutnya dan menatap Lian Xi seolah-olah dia adalah monster. Dia dengan cepat menariknya ke sudut dan berkata dengan tergesa-gesa, Lian Xi, kamu tidak boleh meremehkan gelang ini. Ramuan di dalamnya tidak ada bandingannya di dunia. Pendeta Tao Qingyun terkenal dengan pemurnian ramuannya di seluruh benua. Aku melihatmu tampak acuh tak acuh tadi, dan aku khawatir kamu tidak tahu pentingnya gelang ini dan tidak mengujinya dengan serius. Ingat, jika kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan gelang ini, jangan pernah melepaskannya. Lin Xian'er jelas tidak pernah berbicara sebanyak ini dengan seorang pria sebelumnya. Setelah dia selesai berbicara, wajahnya memerah dan dia tidak berani menatap Lian Xi lagi. Lian Xi merasa hangat hatinya setelah mendengar ini, ternyata gadis kecil itu peduli padanya. Melihat telinga Lin Xian'er merah, Lian Xi tidak tega menggodanya dengan kata-katanya, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh saya mengerti. Keduanya berbicara dengan suara rendah, dan Ling Chengzi sudah selesai berbicara tentang isi ujian hari ini. Rumah kayu ini sepenuhnya tertutup, dan cahaya menjadi lebih gelap saat Anda masuk ke dalam. Lebih dari 1000 batang bambu ditancapkan ke dinding rumah kayu tersebut. Bagian atas batang bambu tersebut dibungkus dengan kain yang dibasahi kapur, dan pergerakan batang bambu tersebut semuanya digerakkan oleh mekanisme. Semua murid yang masuk mengenakan pakaian hitam seragam. Rumah kayu itu panjangnya 35 meter. Ketika mereka masuk dari pintu masuk dan berjalan sepanjang jalan keluar, orang dengan bintik putih paling sedikit di tubuhnya akan menerima gelang indah 9 lubang. Saya merasa ujian hari ini tidak terlalu sulit, dan antusiasme semua orang kembali bangkit. Ling Chengzi menatap murid-muridnya dengan senyum di matanya, berpikir, kalian semua mengira hanya ada tiang bambu yang dipasang di kedua sisi dinding di rumah kayu itu. Faktanya, kalian semua salah. Tidak hanya di dinding, tetapi juga di langit-langit, lantai, dan bahkan di sudut-sudut. Ujian hari ini menguji penglihatan dan reaksi dalam kegelapan, dan semua orang percaya diri. Lian Xi dan teman-temannya berganti pakaian seragam hitam dan berbaris di luar kabin menunggu. Melihat Lin Xian'er memberi isyarat bersorak kepadanya, Lian Xi tersenyum dan mencibir padanya. Seperti dugaannya, pipi Lin Xian'er yang cantik memerah lagi dan dia segera menundukkan kepalanya. Saat mengantre, 2 orang murid yang tinggi dan kuat berdesakan di samping Lian Xi, satu di depan dan satu di belakang. Lian Xi mengingat nama mereka, satu adalah Gao Yuan dan yang lainnya adalah Han Yin. Keduanya tinggi dan besar, yang sama sekali berbeda dari gaya Lian Xi yang proporsional. Lian Xi terjepit di antara mereka dan tampaknya lebih kecil satu ukuran. Para murid memasuki rumah kayu secara berkelompok, 3 orang sekaligus. Lian Xi menghitung dan menemukan bahwa dia, Gao Yuan, dan Han Yin berada dalam kelompok yang sama. Setelah Ling Chengzi mengaktifkan mekanismenya, terdengar suara dentuman kecil dari rumah kayu. Saat suara itu mereda, Ling Chengzi memberi isyarat agar kelompok murid pertama masuk terlebih dahulu, dan melambaikan gelang linglong 9 lubang sebagai penyemangat. Melihat 3 murid pertama masuk, murid-murid lainnya merasa gugup sekaligus penuh harap. Awalnya Gong Fu tidak terkejut. Kadang-kadang terdengar 1 atau 2 suara tumpul di rumah kayu itu, tetapi tidak ada yang mengejutkan. Ketika semua orang bertanya-tanya apakah ujian ini terlalu mudah, kebisingan di rumah kayu itu tiba-tiba menjadi lebih cepat dan teriakan orang-orang dapat terdengar dari waktu ke waktu. Astaga! Teriakan itu semakin keras dan orang-orang di luar saling memandang dengan bingung, kulit kepala mereka kesemutan. Semua orang kemudian ingat bahwa mereka sedang berlatih di Gunung Tianling, dan program pelatihan yang mereka ikuti bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan dengan pemikiran biasa. Tidak lama kemudian, kelompok murid pertama yang masuk pun keluar. Penampilan mereka sungguh mengejutkan. Mereka sama sekali berbeda dari rasa percaya diri mereka saat masuk sebelumnya.
Ketiga lelaki itu memiliki bintik-bintik putih di sekujur tubuh mereka, wajah mereka tertutup kapur, dan rambut mereka berlumuran bubuk putih setiap kali mereka melangkah. Selain itu, ketiganya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Yang paling terlihat adalah wajah mereka yang sama sekali tidak terlindungi. Ada yang mulutnya bengkak dan ada yang alisnya memar. Melihat tiga murid pertama pergi dengan lesu ke Ling Chengzi untuk mencatat poin-poin mereka, murid-murid lainnya pun tak kuasa menahan diri untuk mundur. Para murid yang masuk berikutnya tidak jauh berbeda satu sama lain. Mereka semua rapi dan bersih saat masuk, dan dipenuhi bercak putih dan debu saat keluar. Satu-satunya orang yang dipuji oleh Ling Chengzi adalah Lin Xian'er, tetapi dia juga ditusuk dengan tongkat bambu lebih dari selusin kali, dan rambutnya ditutupi dengan banyak bubuk, yang membuatnya tersedak dan membuatnya batuk ketika berbicara. Lianxi, hati-hati, di sana gelap, hati-hati jangan sampai terluka. Melihat Lianxi hendak masuk, Lin Xian'er merapikan sedikit tubuhnya lalu berjalan mendekat dan berkata. Dia tidak tahu mengapa dia harus mengingatkan Lianxi secara khusus. Mereka baru saling kenal dalam waktu singkat, tetapi dia tidak bisa tidak peduli padanya di dalam hatinya. Baiklah, aku akan melindungi diriku agar tidak terluka untukmu. Lianxi menggodanya sambil tersenyum. Benar saja, Lin Xian'er berkata dengan tegas, menghentakkan kakinya dan berlari kembali. Siapa yang menginginkanmu menjadi milikku? Melihat tubuh Lin Xian'er yang berlekuk-lekuk, Lianxi tertawa dan berkata, gadis ini masih terlalu sensitif. Dia perlu lebih ditempa. Lain kali, aku akan mencari tempat di mana tidak ada seorang pun di sekitar untuk mengajarinya prinsip-prinsip kehidupan. Tepat ketika pikirannya penuh dengan pikiran kotor, Lianxi menemukan bahwa tibalah giliran kelompoknya untuk masuk. Ling Chengzi menatapnya dan bertanya apakah gelang itu terlalu berat. Lianxi menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum pada Ling Chengzi, dan berpikir bahwa tuan ini tidak buruk. Pintu rumah kayu itu berderit beberapa kali lalu terbuka. Lianxi berdiri di antara Gao Yuan dan Han Yin, dan mereka bertiga berjalan masuk dengan mantap. Setelah pintu rumah kayu itu ditutup, cahaya di ruangan itu tiba-tiba redup. Lianxi harus membuka matanya lebar-lebar untuk melihat dua sosok di sampingnya. Ketiganya mencoba memperlambat langkahnya, dan napas mereka berangsur-angsur menjadi teratur. Dalam kegelapan ini, mata tidak dapat melihat apapun dalam kegelapan, semuanya bergantung pada pendengaran dan kepekaan tubuh terhadap aliran udara. Ketika tongkat bambu ditusukkan, pasti akan menyebabkan aliran udara. Siapapun yang pernah berlatih seni bela diri asing akan dapat merasakan aliran udara ini, dan kemudian mereka dapat mengandalkan reaksi mereka sendiri untuk menghindarinya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, tidak satu pun dari ketiga orang ini yang pernah menjalani pelatihan militer asing yang ketat. Kegelapan itu bagaikan binatang buas yang mengintai dengan tenang, memilih mangsanya. Tidak seorang pun tahu kapan dan dari mana tiang-tiang bambu itu akan mencuat. Dibandingkan dengan kegugupan Gao Yuan dan Han Yin, Lianxi jauh lebih santai. Dia sudah diberkati dengan mata jahat saat memasuki rumah kayu itu, jadi dia tidak takut terlihat oleh orang lain di rumah ini dengan satu mata merah dan satu mata birunya. Setelah mata jahat diaktifkan, warna di sekitarnya berubah secara halus. Lianxi telah lama menemukan perbedaan antara bagaimana mata jahat melihat sesuatu dan bagaimana mata biasa melihat sesuatu. Mata biasa hanya melihat bagian luarnya saja, sedangkan mata jahat melihat langsung hakikat, seperti aliran udara atau aliran energi sejati di dalam tubuh seorang kultivator. Lianxi menatap ke depan dengan saksama. Tidak jauh dari sana, aliran udara putih berputar tidak wajar saat melewati beberapa tempat. Dilihat dari sudut distorsinya, disitulah tongkat bambu itu seharusnya ditancapkan. Setelah melangkah beberapa langkah ke depan, Lianxi mengerang dalam hati. Dia akhirnya mengerti mengapa para murid itu begitu kacau ketika mereka keluar tadi. Ruangan ini dipenuhi dengan tiang-tiang bambu di mana-mana. Jika ribuan anak panah ditembakkan sekaligus, seekor lalat pun akan tergencet dan tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Lianxi memandang Gao Yuan dan Han Yin di sampingnya, dan terkejut saat mengetahui bahwa perhatian mereka tampaknya tidak terfokus pada tiang bambu di seluruh ruangan, tetapi samar-samar terfokus pada dirinya sendiri. Berpikir kembali ke saat mereka semua berkerumun di sekelilingnya dalam antrian, Lianxi menarik napas dan berkata, apakah ada musuh Gunung Tianling ini benar-benar tidak membiarkan siapapun tinggal diam. Gao Yuan dan Han Yin tentu saja tidak tahu bahwa Lianxi sudah waspada terhadap mereka, dan mereka berdua sesekali akan menjepit Lianxi saat mereka berjalan. Tampaknya mereka ingin ketiga orang itu saling mendekat untuk memperkecil area yang terkena hantaman tongkat bambu itu,
Namun ruang gerak Lian Xi justru semakin mengecil, bahkan pada akhirnya mereka malah mencengkeram tubuh Lian Xi dan mendorongnya ke depan. Saat dia melangkah maju dan hendak memasuki jangkauan serangan tongkat bambu itu, Gao Yuan dan Han Yin tiba-tiba menyerang bersama dan menangkap Lian Xi. Tawa mengerikan Gao Yuan datang dari kegelapan Lian Xi, jangan salahkan kami. Ada yang tidak menyukaimu, tolong minta kami untuk memberimu pelajaran. Jangan khawatir, ini hanya luka kecil di kulit. Tidak akan melukai tulang. Kamu harus berbaring di tempat tidur paling lama sebulan dan baru bisa bangun. Han Yin juga menyela, memegang erat lengan Lian Xi dengan tangannya. Melihat Lian Xi tidak melawan atau melawan, keduanya mengira Lian Xi ketakutan dan tidak dapat menahan perasaan senang. Gao Yuan mengangkat tangannya dan ingin memukul Lian Xi hingga pingsan terlebih dahulu. Begitu dia mengangkat tangannya, tiba-tiba terdengar peluit dari kejauhan, dan angin kencang tiba-tiba bertiup ke arahnya. Gao Yuan dan Han Yin tentu saja tidak tahu bahwa Lian Xi sengaja menginjak mekanisme tersebut hingga menyebabkan tongkat bambu melesat keluar. Mereka terkejut dan melepaskan tangan Lian Xi serta mendorongnya ke depan, ingin Lian Xi menghalanginya. Lian Xi tiba-tiba terbebas. Dia tidak ragu-ragu. Dia menundukkan kepalanya dan menghindar, lalu melangkah maju dan menyelam ke dalam kegelapan. Gao Yuan menilai dari suaranya bahwa tongkat bambu itu telah mengenai udara kosong, dan dia berseru kaget. Namun, dia tidak peduli. Lian Xi adalah murid dengan nilai terendah dalam ujian masuk. Pasti hanya kebetulan saja dia bisa menghindar tadi. Mendengarkan langkah kaki Lian Xi yang berangsur-angsur menghilang dalam kegelapan, Gao Yuan dan Han Yin saling memandang, lalu berjalan bersama dengan hati-hati. Lian Xi menghindari beberapa tiang bambu yang menusuknya dengan melompat ke kiri dan ke kanan, lalu berdiri di sudut dan menoleh ke belakang. Gao Yuan dan Han Yin berjalan ke arahnya dengan langkah lambat. Lian Xi memanggil dengan lembut, "Hei, aku di sini." Mendengar suara Lian Xi, Gao Yuan dan Han Yin yang sedang mencarinya pun tak kuasa menahan kegembiraan. Mereka tertawa dan berpikir dalam hati bahwa orang ini benar-benar orang bodoh yang berani mengungkap posisinya sendiri. Lian Xi melihat mereka berdua mendekat, jadi dia meluruskan kakinya dan menginjak mekanisme di depannya satu persatu. Tiba-tiba, suara tusukan bambu terdengar dari rumah kayu, dan Gao Yuan dan Han Yin tertabrak dan melarikan diri kemana-mana dengan suara embusan napas yang teredam. Saat mereka berlari, mereka menemukan lebih banyak jebakan, dan sesaat tiang-tiang bambu di rumah kayu itu roboh seperti tetesan air hujan. Melihat mereka berdua dipukuli dan berteriak, Lian Xi yang sedang menonton api dari pinggir lapangan tidak dapat menahan tawa. Gao Yuan dan Han Yin tidak lagi peduli dengan rasa sakit dan mati rasa akibat dipukul dengan tongkat bambu. Guru mereka secara khusus telah memerintahkan mereka untuk memberi Lian Xi pelajaran dalam ujian hari ini, dan mereka tidak boleh mengecewakan guru mereka. Setelah membiarkan Lian Xi mengeluarkan suara sehingga posisi mereka dapat ditentukan, Gao Kuan dan Han Yin menahan rasa sakit yang parah dan berjingkat menuju Lian Xi. Mereka semua mengira Lian Xi sama butanya seperti mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa karena Lian Xi telah membuka mata jahatnya, dia tidak hanya bisa melihat tindakan mereka saat ini dengan jelas, tetapi juga secara akurat memprediksi tindakan mereka selanjutnya. Ketika Lian Xi melihat energi merah pada Gao Yuan dan Han Yin, yang satu melilit tubuh bagian atasnya dan yang lainnya melilit kakinya, dia mengetukkan kakinya pelan dan menghindar untuk berada di belakang mereka. Dia mencibir dan mendekatkan diri ke telinga Gao Yuan, lalu tiba-tiba berteriak, "Aku di belakangmu." Suaranya seperti guntur di tengah kegelapan. Gao Yuan sangat ketakutan hingga kulit kepalanya berdenyut dan rambutnya berdiri. Tubuhnya bergetar hebat dan pikirannya menjadi kosong untuk sementara waktu. Yang dapat didengarnya hanyalah suara detak jantungnya. Lian Xi tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi dan menendang punggung Han Yin dengan keras. Han Yin terpental ke depan dan menghantam dinding rumah kayu itu sebelum dia sempat berteriak. Setelah dipukul olehnya, semua tiang bambu bergerak dan menghantam Han Yin dari segala arah. Suara berderak bercampur dengan ratapan Han Yin, suaranya sangat menyedihkan, seolah-olah ibunya sendiri telah meninggal, dan memekakkan telinga. Para murid di luar rumah kayu itu tiba-tiba pucat. Apa yang terjadi di dalam mengapa suara itu lebih keras dari sebelumnya? Lian Xi mencengkeram rambut Gao Yuan dengan tangannya yang lain dan menariknya ke bawah. Gao Yuan merasakan sakit yang tajam di kulit kepalanya dan terjatuh ke belakang dengan mulut terbuka lebar. Melihat dia mencoba bernapas melalui tenggorokannya, Lian Xi meraih sebatang bambu yang dibungkus kapur dan menusukkannya dengan keras ke mulut Gao Yuan. Kali ini Lian Xi sama sekali tidak menahan diri. Ia menusukkan tongkat bambu itu hingga ke dasar, dan semua gigi di mulut Gao Yuan langsung patah dan tanggal. Akar gigi yang patah itu menghancurkan gusi,
dan darah menyembur keluar dari mulutnya seperti mata air, yang kemudian mengalir kembali ke dalam dirinya setelah diwarnai dengan kapur. Rasa sakit yang hebat di mulutnya terus-menerus merangsang saraf Gao Yuan, tetapi tubuhnya dipegang oleh Lian Xi, jadi dia hanya bisa berteriak bergelombang. Lian Xi tidak berniat melepaskannya. Dia memegang tongkat bambu itu dan mendorongnya masuk dan keluar dari mulutnya beberapa kali lagi. Dia merasa semua gigi Gao Yuan patah total. Kemudian dia membuang tongkat bambu yang berdarah itu, menarik bagian belakang kepala Gao Yuan dan menekannya ke tanah. Dengan suara keras, tiang-tiang bambu yang ditancapkan di lantai itu terangkat. Lian Xi dengan cepat melompat ke punggung Gao Yuan, dan Gao Yuan menjadi tameng manusia terbaik kali ini. Perutnya tidak tertusuk, tetapi dia masih gemetar kesakitan. Rasa sakit seperti terbakar di mulutnya hampir membuatnya pingsan, dan dia kehilangan kemampuan bergerak untuk sementara waktu. Han Yin yang baru saja diusir juga tidak terlalu beruntung. Lian Xi menginjak Gao Yuan untuk menghalangi tiang bambu yang muncul dari kakinya, dan menahan Han Yin ke tanah yang ditumbuhi kapur dari segala sisi. Setelah beberapa kali, Han Yin merasa bahwa akan lebih menyenangkan jika dia mati daripada sekarang. Seluruh tubuhnya tertusuk oleh tiang bambu tajam, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Lian Xi tampaknya melakukannya dengan sengaja, menggunakan tulang rusuk bagian bawah dan selangkangannya untuk menangkis serangan itu. Serangan sebelumnya mengenai buah zakarnya, dan rasa sakit itu membuatnya menjerit dari tenggorokannya, seperti seekor naga yang lehernya diinjak. Tak lama kemudian kami tiba di pintu keluar kabin dan lampu mulai menyala. Lian Xi mengerutkan kening saat dia melihat dua orang tak sadarkan diri di tangannya. Wajah Gao Yuan dan Han Yin dipenuhi campuran darah dan bubuk kapur, sedangkan tubuh mereka terlihat seperti lereng bukit yang terkena tembakan artileri, dengan beberapa tonjolan dan beberapa tonjolan, serta tanda-tanda putih di sekujur tubuh mereka. Dan kalau melihat diriku lagi, aku begitu bersih dan tanpa noda, sungguh menarik perhatian. Lian Xi berjalan kembali ke dalam, mengeluarkan sebatang bambu dan menusuk dirinya sendiri belasan kali, memandangi lingkaran putih di rongga matanya, lalu menaburkan jeruk nipis ke seluruh rambutnya, membuatnya tampak acak-acakan, sebelum dia mengangguk puas. Apapun yang terjadi, aku tetap tampan. Ini bukan salahku. Lian Xi mengeluh pada dirinya sendiri dan berpura-pura tersiksa dan terhuyung-huyung, dan hampir setengah merangkak keluar dari pintu keluar. Ketika murid-murid di luar melihat murid dengan nilai ujian masuk terburuk merangkak dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya, mereka tidak dapat menahan tawa. Hanya ada beberapa batang bambu di dalamnya dan kamu dipukuli dengan sangat parah. Bukankah kamu terlalu bodoh belajar keterampilan dengan orang-orang seperti itu? Aku tidak tahu apakah kebodohan akan menular. Di antara kerumunan, hanya Lin Xian'er yang menatap Lian Xi dengan sedikit rasa sakit hati di matanya. Lian Xi menyeret kakinya dan merangkak keluar di bawah tatapan mengejek dari kerumunan. Semua orang hendak menertawakannya ketika mereka tiba-tiba melihat orang pingsan lainnya yang telah ditarik keluar olehnya. Dibandingkan dengan Lian Xi, orang ini bahkan lebih menyedihkan. Meskipun Lian Xi tampak sedikit acak-acakan, tidak banyak bintik putih di tubuhnya. Namun, pria ini tampak seperti terseret keluar dari tumpukan kapur. Seluruh tubuhnya tertutup bubuk, seolah-olah dia terbungkus dalam cangkang. Orang ketiga yang ditarik keluar membuat rahang semua orang ternganga ke tanah. Lelaki ini telah berubah total menjadi kepala Nangui, wajahnya sangat bengkak hingga tidak dapat dikenali lagi, dan sejumlah besar darah kental masih mengalir keluar dari mulutnya yang seperti sosis. Dibandingkan dengan dua orang yang keluar kemudian, Lian Xi, yang tadinya dianggap sangat tidak tertahankan oleh semua orang, tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Dua lainnya terluka dan pingsan, tetapi murid ini pada dasarnya tidak terluka. Apa ini kekuatan orang pembawa sial? Lian Xi menatap mata murid-murid di sekitarnya yang penuh semangat dengan sedikit kebingungan. Apa yang kalian lakukan berhentilah terlibat dalam pemujaan pribadi. Aku sebenarnya sangat sensitif. Lian Xi baru saja berhayal apakah seorang murid perempuan cantik akan datang memberinya bunga atau semacamnya, ketika tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dua kali. Ketika menoleh, dia melihat gurunya Ling Chengzi menatapnya dengan bingung. Tuan Liang yang sombong itu langsung berubah getir dan menangis. Guru, begitu kami masuk, bambu-bambu itu mulai mencambuk kami dengan sangat hebat. Gao Yuan tidak sempat menghindar, dan sebuah bambu tersangkut di mulutnya. Bambu itu mencambuk maju mundur dengan sangat hebat. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Gao Yuan. Saya ingin menyelamatkannya tetapi dia mendorong saya. Dia bahkan menunjukkan ekspresi senang di wajahnya. Han Yin terjebak oleh puluhan bambu, dan seluruh tubuhnya tertusuk. Saat itu,
Satu-satunya hal yang terlintas di benak saya adalah sebuah lagu pendek yang dinyanyikan oleh para kupu-kupu malam di kota Yangdu, berjudul Patah Hati, Penuh Luka. Ling Chengzi setengah percaya dan setengah ragu, lalu mengangguk untuk memberi isyarat kepada Lian Xi untuk melanjutkan. Lalu, untuk menyelamatkan mereka dan mencegah teman-teman seperguruanku mengalami kenangan buruk seperti itu di masa mendatang, aku pun bergegas masuk ke dalam bambu-bambu itu tanpa memedulikan suaraku yang es-asteriski dan wajahku yang tampan. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk menyelamatkan mereka, dan aku pun dipukul beberapa kali oleh tiang-tiang bambu itu. Lian Xi menunjuk lingkaran di sekitar matanya saat dia berbicara. Alhasil, kisah tentang murid cantik yang dengan berani menyelamatkan sesama murid yang terjebak itu pun menyebar dengan cepat di antara para murid. Semua orang memujinya dan sikap mereka berubah 180 derajat dari ejekan mereka sebelumnya terhadap Lian Xi. Lin Xian'er awalnya ingin datang dan memeriksa luka-luka Lian Xi, tetapi ketika dia melihat Lian Xi dikelilingi oleh banyak murid, dia ragu-ragu dan akhirnya hanya berdiri di luar kerumunan dan menatapnya beberapa kali. Gao Yuan dan Han Yin yang terluka segera dikirim untuk dirawat. Lian Xi awalnya mengira Tuan Ling Chengzi akan menemukan beberapa petunjuk dari luka Gao Yuan, tetapi Ling Chengzi hanya meliriknya dan tidak menganggapnya terlalu serius, yang membuat Lian Xi merasa lega. Karena kelompok Lian Xi mengalami beberapa masalah, kelompok murid lain yang masuk sangat gugup. Ketika mereka keluar, mereka semua tampak mengerikan, dengan bintik-bintik putih di sekujur tubuh mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang terluka parah seperti Gao Yuan dan Han Yin. Setelah statistik akhir, Lian Xi terkena di 16 tempat, Lin Xian'er adalah yang terbaik kedua dengan 18, dan murid-murid lainnya. Ling Chengzi terlalu malas untuk menghitung beberapa dari mereka, seperti mereka yang tubuhnya tertutup kapur. Tidak mengherankan jika Lin Xian'er memperoleh hasil yang baik. Lagi pula, dia memperoleh nilai yang sangat tinggi dalam ujian masuk. Namun Lian Xi berbeda. Semua orang melihat betapa miskinnya Qi Ge pada hari ia bergabung dengan sekte tersebut. Tidak hanya dia yang paling sedikit terkena serangan hari ini, tetapi dia juga menyelamatkan dua murid lainnya. Kemampuan dan keberaniannya patut mendapat perhatian. Ling Chengzi menepati janjinya dan menyerahkan gelang indah 9 lubang itu kepada Lian Xi di tengah tatapan iri semua orang. Kamu harus merawat gelang 9 lubang yang indah ini dengan baik. Gelang ini dapat menyelamatkan nyawa di saat kritis. Ling Chengzi berkata dengan sangat serius. Setelah meminta semua murid untuk datang ke medan perang tepat waktu untuk pelajaran pagi besok, Ling Chengzi mengumumkan berakhirnya latihan hari ini. Semua murid terluka dalam berbagai tingkatan hari ini. Setelah mendengar berita itu, mereka semua bersorak kegirangan dan bergegas bubar. Ketika Lin Xian'er melihat Lian Xi berjalan ke arahnya sambil tersenyum, dia teringat akan kekhawatirannya sebelumnya terhadap Lian Xi dan wajahnya menjadi sedikit merah. Di bawah sinar matahari, kulit gadis itu sehalus air dan seputih lemak padat. Bulu-bulu halus gadis itu berkibar lembut tertiup angin. Dua rona merah di pipinya menambah pesona yang menyentuh di mata Lin Xian'er. Lian Xi tertegun sejenak, lalu teringat apa yang akan dilakukannya, lalu berkata sambil tersenyum, Xian'er, terima kasih sudah mengingatkanku. Lin Xian'er mengangguk. Melihat gelang indah 9 lubang milik Ling Chengzi yang sangat berharga itu benar-benar tergantung di ujung jari Lian Xi dan berputar-putar, dia buru-buru berkata, gelang indah 9 lubang ini adalah harta karun yang langka. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh cepat pakai? Guru baru saja mengatakan bahwa gelang itu dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Melihat Lin Xian'er cemberut dan tampak cemas, Lian Xi tak kuasa menahan perasaan hangat di hatinya. Baginya, tak seorang pun peduli padanya seperti ini selama ini. Menarik pergelangan tangan putih giok Lin Xian'er, Lian Xi tersenyum dan mengenakan gelang indah 9 lubang itu padanya. Kau, apa yang kau lakukan? Ketika Lian Xi tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya, Lin Xian'er tidak melepaskan diri seperti biasanya. Sebaliknya, ia panik, jantungnya berdebar kencang seperti rusa, dan ia mengulurkan tangan untuk melepaskan gelang itu. Ini pemberian tuanmu, bagaimana kau bisa menaruhnya di tanganku? Lian Xi memegangnya, menatapnya dari kiri ke kanan, dan memujinya, menurutku itu lebih cocok untukmu, lupakan saja, aku akan memberikannya padamu. Bagaimana mungkin ke wajah Lin Xian'er memerah karena kegembiraan, dan air mata muncul di matanya. Lian Xi memotong pembicaraannya dan berkata dengan serius, Xian'er, kita berteman, kan? Kau tahu rahasiaku dan kau peduli padaku. Kalau bukan karenamu, akulah yang akan dibawa pergi untuk berobat. Anggap saja gelang ini sebagai ucapan terima kasihku kepadamu. Kalau kau tidak mau menerimanya, itu artinya kau menganggapku, Lian Xi,
tidak layak menjadi temanmu. Sebenarnya, sejak pertama kali melihatmu, aku merasa kau jelas bukan gadis dari keluarga biasa. Bagaimana mungkin seorang gangster kecil sepertiku bisa mengenal wanita sepertimu? Setelah Lianxi selesai berbicara, dia memalingkan mukanya, bahunya berkedut. Orang-orang yang tidak tahu kebenarannya mungkin mengira dia sedang sedih. Terutama orang yang berpikiran sederhana seperti Lin Xian'er, dia berpikir bahwa dia secara tidak sengaja telah membuat Lianxi sedih, dan buru-buru melambaikan tangannya. Lianxi, jangan seperti ini, aku akan menerimanya. Tuan Liang memalingkan mukanya dan tertawa diam-diam. Ketika mendengar gadis kecil itu setuju untuk menerimanya, dia mengerjap dan menoleh, memeras setetes kristal, dan berkata sambil terisak, Xian'er, terima kasih karena tidak membenciku. Gelang ini dapat dianggap sebagai tanda cinta kita. Pada saat dan tempat ini, kata-kata ini terdengar sangat ambigu. Lin Xian'er sangat malu hingga wajahnya hampir terkulai ke dadanya. Liang berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menyentuh dagunya dan berkata, ngomong-ngomong, Xian'er, bisakah kau membantuku? Han Yin tengah berjalan kembali ke asrama, semakin ia memikirkannya, hatinya semakin merasa sedih. Dia dan Gao Yuan diperintahkan untuk memberi pelajaran pada Lianxi. Hasilnya, Lianxi tidak hanya tidak terluka, tetapi dia juga menggunakan mereka berdua sebagai tameng dan memperoleh gelang 9 lubang yang tak ternilai harganya. Yang lebih memalukan adalah dia dan Gao Yuan terluka parah. Lianxi adalah orang yang sangat hina. Ia baik-baik saja, karena sebagian besar hantaman tongkat bambu hanya mengenai tubuh bagian bawahnya. Sekarang ia hanya bisa berjalan dengan langkah-langkah kecil. Memikirkan kepala Nangui Gao Yuan yang sudah cacat, Han Yin tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat putih di punggungnya. Tiba-tiba terdengar suara berderak kecil di belakangnya. Han Yin hendak menoleh ketika tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam di bagian belakang kepalanya. Penglihatannya menjadi gelap dan ia kehilangan kesadaran. Han Yin terbangun dalam keadaan linglung, seluruh tubuhnya menggigil ketika mendapati dirinya disiram air dingin. Setelah mencoba memutar tubuhnya beberapa kali, dia terkejut melihat dirinya diikat, dikelilingi batu-batu, dan dindingnya ditutupi warna merah yang mengejutkan. Sosok tinggi dan kurus berdiri di pintu masuk gua dengan punggung menghadapnya. Di tengah langit yang gelap, sosok itu tampak sangat menyeramkan dan menakutkan. Kau sudah bangun? Bagus sekali. Sosok itu berbalik, dan Han Yin melihat wajah Lianxi yang berubah-ubah. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa ada seseorang yang mengenakan jubah hitam berdiri di samping Lianxi. Lianxi, apa yang ingin kalian lakukan? Jika kalian berani melakukan apapun padaku, Tianlingmen tidak akan membiarkan kalian pergi. Han Yin tampak galak tetapi sebenarnya lemah. Saat ini, dia bertanya-tanya mengapa Gao Yuan yang pingsan di aula tangan suci, bukan dirinya. Jangan khawatir, tidak seorang pun di sekte Tianling akan mengetahuinya. Lianxi berjongkok di depan Han Yin dengan pisau di tangannya, dan berkata dengan senyum palsu, selama aku mencincangmu menjadi beberapa bagian dan melemparkanmu dari tebing, aku jamin tidak akan ada yang bisa menemukanmu. Saat itu, kau paling-paling akan dianggap sebagai orang hilang. Dan jika aku dapat membuktikan bahwa aku melihatmu berjalan menuju hutan di kaki gunung dalam keadaan kesurupan di malam hari, menurutmu apa yang akan dipikirkan semua orang? Pencahayaan yang redup, wajah Lianxi yang menyeramkan, dan orang di sebelahnya yang memancarkan aura misterius, semua itu telah membuat Han Yin ketakutan setengah mati dan dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Melihat Han Yin meronta dengan wajah pucat, Lianxi tahu sudah hampir waktunya, jadi dia terbatuk dan bertanya, siapa yang memerintahkanmu untuk berurusan denganku hari ini? Ketika Han Yin mendengar pertanyaan Lianxi, tubuhnya gemetar. Melihat ekspresinya, Lianxi menunjuk ke arah pria di sebelahnya yang mengenakan jubah hitam dan berkata, apakah kau tahu siapa dia? Bahkan jika aku memberitahumu, kau tetap tidak akan tahu. Dia biasanya hanya orang yang melakukan pekerjaan sambilan dan membasmi orang di depan kaisar. Dia bukan orang yang bisa berada di atas panggung. Dan aku adalah muridnya. Kau adalah pembasmi tersembunyi. Han Yin ketakutan. Kaisar negara Chu Agung secara khusus mengangkat sekelompok pembasmi yang berjalan dalam kegelapan. Mereka disebut pembasmi bayangan, dan mereka semua adalah master yang setidaknya telah menembus ranah naga potensial. Menurut legenda, Shadow Killer tidak pernah menunjukkan diri mereka kepada orang lain dengan mudah. Begitu ada yang melihat mereka, semua orang kecuali tuan mereka harus mati. Lianxi tertawa dan membuka kipas lipatnya dengan cepat. Di kipas itu tidak ada gunung atau air, tetapi 4 karakter besar dengan tinta tebal. Jarang terjadi kebingungan. Ya, sejauh ini, tidak lebih dari 3 orang yang mengetahui rahasia ini,
dan salah satunya adalah Kaisar. Sayangnya, sekarang ada 4 orang yang mengetahui rahasia ini. Sayang sekali, kamu masih sangat muda. Lianxi menggelengkan kepalanya, nadanya penuh penyesalan. Wajah Han Yin menjadi pucat, dan usus besarnya hampir jatuh dari anusnya karena ketakutan. Dia hanya mengikuti perintah bos untuk memberi Lianxi pelajaran, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan berhubungan dengan Yinsa. Lin Xian'er bersembunyi di balik jubah dan melihat gigi Han Yin bergemeletuk ketakutan, bibirnya yang pucat tergigit. Dia merasa sedikit kasihan padanya, tetapi juga mengagumi Lianxi karena memunculkan ide mengintimidasi seperti itu. Lianxi, aku benar-benar tidak tahu kau adalah pembasmi tersembunyi. Kalau tidak aku tidak akan berani melakukan apapun padamu bahkan jika kau memberiku 1000 nyali. Ini semua yang diperintahkan bosku. Air mata dan ingus Han Yin mengalir, dan otot-otot di wajahnya terpelintir dan berubah bentuk. Dia hanya memohon Lianxi untuk tidak membasminya agar dia bungkam. Lianxi menahan tawanya dan membungkuk di depannya. Apakah kau melihat guruku? Dia telah membasmi setidaknya 8.000 orang. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan kematianmu. Jika aku tidak memohon padamu dan mengatakan bahwa kau adalah rekan seperguruanku, kau pasti sudah dipotong-potong sekarang. Han Yin menjadi pucat saat mendengar bagian pertama kalimat Lianxi. Setelah selesai berbicara, wajah Han Yin tampak lebih baik dan dia tergagap. Terima kasih karena tidak membasmiku. Lianxi mendengus, yang membuat jantung Han Yin berdebar-debar lagi. Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak akan membasmimu tadi, tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan membasmimu sekarang. Katakan padaku, siapa bosmu jika kau berani berbohong, Dengan desiran, belati dengan cahaya dingin muncul di tangan Lianxi. Keberanian Han Yin tiba-tiba menyusut kembali ke dalam lubang pantatnya, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangan basmi aku akan memberitahumu. Itu Gao Kuan. Gao Kuanlah yang meminta kami untuk memberimu pelajaran. Ada kilatan dingin di mata Lianxi, dan jantung Lin Xian'er tiba-tiba berdegup kencang. Sebelum dia sempat bereaksi, belati di tangan Lianxi telah menusuk dalam-dalam ke paha Han Yin. Karena gerakannya terlalu cepat, butuh beberapa saat bagi darah untuk menyembur keluar seperti air mancur, tumpah ke tanah dalam jumlah besar. Lianxi terkejut dan cepat-cepat mundur beberapa langkah untuk menghindari cipratan darah. Dia telah menghindari pembuluh darah utama di paha Han Yin ketika dia memotong pisau tadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu banyak darah masih akan mengalir. Han Yin menatap kosong ke arah belati di kakinya selama beberapa saat, kemudian rasa sakit yang hebat menusuk korteks subserebralnya hingga ke saraf-sarafnya, membuatnya melolong seperti nangui yang sedang disembelih. Kau berbohong padaku. Gao Kuan sendiri tidak bisa mengalahkanku. Bagaimana mungkin dia membiarkan kalian berdua pecundang datang? Apa kau tidak takut dengan pembalasan dendamku? Lianxi menggertakkan giginya dan berpura-pura menghunus pedangnya. Wajah Han Yin dipenuhi air mata dan ingus. Kalau saja dia tidak diikat, dia pasti sudah berlutut sejak lama. Benarkah? Itu benar-benar dia. Tolong jangan basmi aku. Setelah ancaman berikutnya, Han Yin bersikeras bahwa Gao Kuan yang melakukannya. Lianxi tahu bahwa Gao Kuan tidak akan berani berbohong, jadi dia memotong tali yang mengikat Gao Kuan dan berkata, jika seseorang bertanya tentang luka di kakimu saat kau kembali, apa yang akan kau katakan? Aku tak sengaja menusuknya saat mengupas apel. Ucap Han Yin dengan wajah sedih, tak mampu mengungkapkan rasa sakitnya. Ya, Lianxi mengangguk, jangan lupakan Shadow Kill. Ketika Han Yin mendengar kata-kata pembasmian bayangan, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia tidak berani lagi menatap Lianxi dan Lin Xian'er yang ditutupi jubah. Dia terhuyung-huyung keluar, tidak peduli dengan noda darah yang panjang di tanah. Melihat Han Yin berjalan pergi, Lianxi tersenyum dan mengangkat jubah Lin Xian'er. Terima kasih. Namun Lin Xian'er hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, dengan sedikit kebencian di matanya. Melihat wajahnya yang tidak benar, Lianxi buru-buru bertanya, Xian'er, ada apa denganmu? Kurasa aku tidak mengambil keperawanannya. Tatapan mata wanita yang penuh kebencian ini membuatku berpikir aneh-aneh. Lianxi berpikir dalam hati. Lin Xian'er menghela napas pelan dan berkata pelan, Lianxi, aku benar-benar merasa bahwa kamu bukanlah orang yang aku kenal tadi. Lianxi membelalakkan matanya, tidak mengerti apa maksudnya. Aku selalu merasa bahwa meskipun kamu sedikit tidak tahu malu, kamu tetaplah orang yang sangat jujur, dan aku sangat menyukai ucapanmu yang jenaka. Suara Lin Xian'er semakin lembut, wajahnya memerah dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Lianxi. Lianxi mengumpat dalam hatinya, Bibi, kamu memujiku atau menghinaku?
Tapi Liansi, tidakkah menurutmu perlakuanmu terhadap sesama muridmu hari ini terlalu kasar meskipun mereka diperintahkan untuk berurusan denganmu di rumah kayu, kamu telah memberi mereka pelajaran. Mengapa mereka menggunakan pisau lagi? Lin Xian'er menatap Liansi, matanya tampak berkabut. Tolong aku tidak tahan melihat wanita menangis. Liansi meratap dalam hatinya, memilah kata-katanya, lalu berkata, Xian'er, pikirkan saja. Jika aku tidak kejam di rumah kayu sebelumnya, akulah yang akan terbaring tak sadarkan diri dengan darah di seluruh wajahku, berteriak ke langit dan bumi untuk meminta bantuan tetapi tidak ada yang menjawab. Bersikap baik kepada musuh adalah kekejaman terbesar terhadap diri sendiri. Apakah kamu memahami kebenaran ini dalam perjalanan ke Gunung Tianling? Aku menemui terlalu banyak hal seperti itu, dan ada banyak contoh berdarah dan nyata di hadapanku. Aku tidak ingin dianggap lemah dan buah kesemek yang lembut untuk diremas karena luapan cintaku yang tidak perlu. Apa yang terjadi hari ini sangat jelas. Seseorang ingin membalas dendam padaku, dan aku hanya melawan saat aku diganggu. Aku telah bekerja keras dari bawah, dan aku tahu apa konsekuensinya jika tidak melawan. Jika seseorang menindas Anda harus melawan balik dengan sekuat tenaga, buat dia berlutut di kaki Anda, dan beritahu dia apa itu otoritas. Dengan begitu, mereka akan takut kepada Anda dan tidak berani berbuat curang lagi. Aku tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, tetapi jika ada yang memprovokasiku dan menyakiti orang-orang yang aku sayangi, aku akan membuat mereka menyesal datang ke dunia ini. Mata Liansi memerah saat dia menyelesaikan ceritanya dalam satu tarikan napas. Dia terlalu tertekan tahun lalu dan sekarang dia melampiaskannya. Dia merasakan kelegaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia bisa melihat bahwa Lin Xian'er adalah seorang gadis dari keluarga kaya dan telah hidup menyendiri sejak kecil. Dia pasti tidak pernah mengalami hal-hal yang penuh tipu daya dan tipu daya. Dia mungkin tidak dapat menerima teori kekuasaan ini dengan cepat, jadi dia menghela napas dan menatap Lin Xian'er dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya Lin Xian'er melihat Liansi begitu bersemangat. Dia menatap orang di depannya dengan tak percaya, dan menatap Liansi seolah-olah dia baru pertama kali bertemu dengannya. Setelah beberapa saat, sorot mata Lin Xian'er bagaikan mata air, sejenak tampak bersemangat, lalu akhirnya dia menundukkan kepalanya. Xian'er. Xian'er. Lin Xian'er memutar matanya ke arah Liansi. Gadis itu marah. Liansi berkedip dan berpikir, ternyata kamu tidak bisa begitu saja berargumen dengan seorang gadis. Peri kecilku, kesayanganku, kesayanganku. Liansi tidak tahu malu dan menyebut mereka masing-masing lebih menjijikkan dari sebelumnya. Lin Xian'er akhirnya tidak tahan lagi, wajahnya memerah dan dia berkata dengan genit, jangan berteriak lagi, aku tidak akan memperhatikanmu. Apakah kamu benar-benar mengabaikanku? Liansi mencondongkan tubuhnya sambil tersenyum. Lin Xian'er memutar matanya ke arahnya, mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Liansi menepuk dadanya dan berkata pada dirinya sendiri, sudah berakhir, aku bukan guk-guk lagi. Lin Xian'er tidak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi Liansi yang berhasil, dia menatapnya dengan tajam. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah betapa lucunya dia terlihat dengan ekspresi itu. Jangan biarkan aku melihatmu melakukan hal-hal buruk di masa depan, kalau tidak, aku akan benar-benar mengabaikanmu. Lin Xian'er merasa panas di sekujur tubuhnya saat Liansi menatapnya. Dia tidak dapat memikirkan cara apapun untuk mengancam Liansi, jadi dia menghentakkan kakinya dan berlari keluar, ingatlah untuk datang ke kelas pagi tepat waktu besok. Baiklah, kita akan bertemu lagi sampai akhir zaman. Liansi meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa. Sungguh menyenangkan menggoda seorang gadis. Ia kembali ke asrama dan beristirahat selama 1 sore. Ia pergi tidur setelah makan malam. Saat hari sudah larut malam, ia kembali memanjat panggung batu di gunung belakang. Si rubah kecil sudah menunggunya di sana. Liansi dan rubah kecil itu telah mengembangkan semacam pemahaman diam-diam. Bahkan dia sendiri merasa ajaib bahwa dia dapat membangun pemahaman diam-diam seperti itu dengan seekor hewan yang lebih akrab daripada dengan manusia. Melihat rubah kecil itu mulai berlatih, Liansi tidak membuang waktu lagi. Ia duduk bersila dan mulai mengalirkan energi sejatinya. Liansi masih ragu dengan apa yang dikatakan Han Yin hari ini. Orang yang ingin berurusan dengannya di balik layar mungkin bukan Gao Kuan, tetapi orang lain. Sebelum mengetahui pihak lain, yang bisa dilakukan Liansi adalah berlatih keras sehingga dia punya kekuatan untuk menginjak-injak orang lain. Energi sejati perlahan beredar di tubuhnya, dan tubuh Liansi bersinar samar di bawah sinar bulan. Urat, dan tulangnya terlihat samar-samar, dan tubuhnya menjadi hampir transparan.
Sebuah bayangan hitam melayang keluar dari tubuh Lian Xi dan menghilang begitu saja saat diterangi oleh sinar bulan. Udara hitam itu adalah udara keruh yang terkumpul di tubuh Lian Xi sepanjang hari. Setelah mengeluarkannya, dia merasa jauh lebih rileks. Setelah memasuki keadaan meditasi, Lian Xi tiba-tiba merasa seolah-olah bayangan putih melintas di depan matanya. Lian Xi segera membuka matanya dan melihat seekor rubah kecil melompat di depannya. Apa yang baru saja terjadi? Lian Xi memikirkannya dengan saksama. Tadi dia memejamkan mata, jadi bagaimana dia bisa melihat rubah kecil itu bergerak? Mungkinkah dia tidak perlu lagi mengandalkan matanya untuk melihat sesuatu? Titik. Lian Xi menekan kegembiraan di hatinya, perlahan menutup matanya dan merasakan perasaan itu lagi. Rubah kecil itu mengerti apa yang akan dilakukan Lian Xi, dan menurutinya dengan berjalan perlahan di depannya. Awalnya, di depan mataku gelap gulita, tetapi setelah beberapa saat bayangan kabur perlahan muncul. Meskipun tidak begitu jelas, aku samar-samar dapat melihat bahwa yang hijau adalah pohon, dan yang putih yang bergerak perlahan adalah rubah kecil. Lian Xi tidak terburu-buru untuk menatap matanya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil segenggam kerikil dari tanah dan memegangnya di tangannya. Hati-hati, aku akan melemparnya. Rubah kecil itu mengangguk dan melompat dengan gesit ke suatu tempat sekitar 7 atau 8 kaki jauhnya dari Lian Xi. Lian Xi berteriak pelan, dan sebuah batu melayang dan langsung menuju rubah kecil itu. Rubah kecil itu tidak menyangka bahwa Lian Xi dapat mengenai batu itu dengan sangat akurat dengan mata tertutup. Ia ketakutan dan dengan cepat menghindar. Batu itu bergesekan dengan bulunya dan membuat lubang kecil di tanah. Mataku. Lian Xi membuka matanya dan melihat bahwa pemandangan di depannya sama persis dengan apa yang dilihatnya saat dia memejamkan mata. Dia tidak bisa lagi menahan kegembiraan di dalam hatinya. Penglihatannya akan membaik setiap kali dia berlatih. Lian Xi tentu tahu apa arti perubahan kemampuan ini. Awalnya, Anda harus membuka mata untuk menilai gerakan lawan berikutnya dan arah energi Anda yang sebenarnya, tetapi sekarang Anda dapat melakukannya dengan mata tertutup. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas dan terasa aneh, Lian Xi percaya bahwa dia akan mampu beradaptasi dengan cepat selama dia berlatih. Lian Xi saat ini tidak tahu kemampuan super apa yang bisa diberikan kepadanya, tetapi Lian Xi tahu bahwa kemampuan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain, dan tidak ada orang lain di seluruh sekte Tianling yang memiliki kemampuan ini. Lian Xi sekarang lebih percaya diri dalam kultivasinya. Dalam 2 bulan berikutnya, Lian Xi dan sekelompok murid mengikuti guru mereka Ling Chengzi untuk melatih kebugaran fisik dan mempelajari Taoisme di siang hari. Di malam hari, ketika semua orang sudah tidur, ia pergi ke gunung belakang untuk berlatih dengan rubah kecil. Karena mata jahat, ketika Ling Chengzi mengajari mereka cara membuat aliran qi sejati, Lian Xi selalu mempelajarinya lebih cepat daripada yang lain. Setelah kejadian ini terjadi berkali-kali, para murid yang awalnya memandang rendah dia kini mulai memandangnya dengan mata baru. Lagi pula, semua orang mengagumi orang yang kuat. Lian Xi awalnya adalah raja topik cabul di kota Yangdu. Dia tahu banyak hal dari seluruh dunia dan sangat fasih. Tidak peduli apa yang keluar dari mulutnya, itu akan menjadi sangat menarik. Jadi selama jam istirahat, murid-murid yang lain suka berkumpul di sekelilingnya dan mendengarkan dia berbicara. Lian Xi kadang-kadang menceritakan lelucon dengan nada agak asteriskal. Murid laki-laki semuanya akan menyeringai tidak senonoh, sementara murid perempuan akan tersipu, meludah, dan bubar, tetapi tak lama kemudian mereka semua akan berkumpul di sekitar Lian Xi untuk mendengarkan dia melanjutkan. Seiring berjalannya waktu, beberapa murid perempuan secara bertahap menjadi kebal terhadapnya, dan ketika mereka menemukan lelucon yang jorok, mereka akan duduk dan mendengarkannya dengan wajah merah. Pada akhirnya, Lian Xi telah menjadi pemimpin di antara murid-murid Ling Chengzi. Bukan saja para murid ini gemar mendengarkan Lian Xi dan mengagumi kemampuannya, bahkan para murid lainnya pun pernah mendengar tentangnya walaupun hasilnya pada ujian masuk sangat buruk, kemajuannya setelah berlatih sangat cepat sehingga bahkan gurunya Ling Chengzi pun terkesan. Ada juga murid yang diajari oleh guru lain yang tidak mau menerima kekalahan dan datang untuk bertanding dengan Lian Xi secara pribadi. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lian Xi lebih memahami gerakan dan waktu serangan mereka daripada mereka, jadi Tuan Liang menang dengan mudah setiap saat. Lian Xi juga bermaksud untuk memenangkan hati orang-orang. Setelah menang melawan orang lain, dia tidak menjadi sombong, tetapi malah memberikan jalan keluar kepada pihak lain setiap saat. Hasilnya, semakin banyak orang yang mengaguminya. Bila guru Liang berjalan di jalan, ia bahkan melihat banyak murid perempuan muda yang dengan malu-malu menunjuk ke arahnya dan lari sambil tertawa genit bila melihatnya. Wah,
Bokong gadis ini sungguh indah. Lian Xi mendecakkan bibirnya dan berkata sambil melihat kedua muridnya berlari menjauh. Lin Xian'er, yang berjalan di sampingnya, menggerutu dan memutar lengannya sedikit. Lian Xi segera menurutinya dan berpura-pura memohon belas kasihan Xian'er, sakit sekali. Siapa yang menyuruhmu melihat-lihat? Lin Xian'er memutar matanya ke arahnya. Lian Xi terkekeh 2 kali. Xian'er, kamu tidak tahu, melajang bukanlah penyakit, tetapi melajang dalam waktu lama adalah penyakit dan perlu diobati. Kamu tidak tahu, beberapa hari yang lalu aku melihat seekor nangui betina dengan kelopak mata ganda dan menurutku itu cantik. Mendengar godaannya, Lin Xian'er mendengus dan mengabaikannya dengan wajah merah. Dalam 2 bulan terakhir, selain Lian Xi memperkuat pelatihannya sendiri, pil yang diberikan Ling Chengzi kepada murid-muridnya setiap beberapa hari juga memainkan peran penting. Master Ling Chengzi berkata bahwa pil harum ini dibuat oleh wakil kepala sekte Tianling, Taoist King Yun, yang juga merupakan Master Lian Xi dan yang lainnya. Pil ini dapat meningkatkan kecepatan dan kapasitas dantian mereka untuk mengumpulkan energi sejati. Lian Xi juga agak penasaran dengan guru King Yun ini. Lagi pula, orang ini bahkan tidak muncul di upacara penerimaan murid. Apakah dia cacat atau sangat jelek sehingga dia tidak berani bertemu orang? Pikiran Lian Xi dipenuhi dengan pikiran-pikiran acak. Di pagi hari, Lian Xi sekali lagi menyerap sepenuhnya energi ungu antara langit dan bumi. Dia memasukkan 2 roti daging ke dalam mulutnya dan pergi ke medan perang dengan energi yang besar. Saat mereka tiba, Lin Xian'er sudah duduk di kursinya seperti biasa. Kursi di sebelahnya kosong, yang disiapkan untuk Lian Xi. Dalam 2 bulan, Lin Xian'er telah mengembangkan kebiasaan meninggalkan tempat duduk di sampingnya untuk Lian Xi. Pada awalnya, ada beberapa orang yang ingin duduk dan mengobrol dengan Lin Xian'er, namun Lin Xian'er selalu bersikap tegas kepada mereka, dan akhirnya tidak ada seorang pun yang berminat. Sambil tersenyum, Lian Xi duduk dan menatap Lin Xian'er dan berkata, "Xian'er, kamu terlihat sangat cantik hari ini." Melihat ekspresi Lian Xi yang berlebihan, Lin Xian'er tersipu dan berkata dengan marah, "Kamu berbicara omong kosong sepanjang pagi." Walau aku berkata begitu, hatiku merasa manis. Lian Xi mengangguk. Iya, aku hanya bicara omong kosong. Kamu? Lin Xian'er begitu marah hingga matanya tiba-tiba memerah. Melihat air mata di mata Lin Xian'er, Lian Xi tersenyum dan meraih tangannya serta berkata, "Xian'er, kita tidak hanya cantik hari ini, dia cantik setiap hari." Ketika gangster itu mengatakan ini, ada senyum di bibirnya dan matanya tulus, yang membuat Lin Xian'er tercengang. Dia bahkan lupa menarik kembali tangan yang dipegangnya, dan membiarkan Lian Xi membelainya perlahan. "Kamu hanya bicara omong kosong dan berkata manis untuk menipuku." Lin Xian'er memalingkan mukanya, tidak berani membiarkan Lian Xi melihat ekspresi malu-malunya, dan dengan cepat menarik tangannya kembali. Udara dipenuhi dengan aroma yang menawan. Lian Xi berkulit lebih tebal dari tembok kota dan tentu saja tidak merasakan apapun, tetapi wajah Lin Xian'er hampir berdarah. "Xian'er, Lian Xi hendak berbicara untuk memecah suasana canggung, namun Ling Chengzi datang menunggangi angin dan menyela perkataan Lian Xi. Ling Chengzi tentu saja memperhatikan setiap kemajuan Lian Xi. Dia selalu memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang murid ini. Sejak murid ini mengambil inisiatif untuk meminta memakai gelang emas hitam, hingga pemahamannya kemudian tentang penggunaan energi sejati, Ling Chengzi selalu merasa bahwa Lian Xi akan selalu memberi orang kejutan. Di antara begitu banyak orang sekarang, hanya Ling Chengzi dan Lian Xi sendiri yang tahu bahwa beban yang dipikul orang lain adalah 30 kg, sedangkan titik awal Lian Xi 4 kali lebih tinggi dari mereka, dan sekarang ia membawa beban 200 kg. Seorang murid yang baru berlatih selama lebih dari 2 bulan dapat mengangkat beban seberat 200 kg dan berbicara serta tertawa dengan bebas. Kemampuannya dalam menggunakan energi sejati jauh melampaui murid-murid lainnya dan dia tidak pernah pamer. Semua ini membuat Ling Chengzi merasa bahwa dia mungkin bisa mengajar orang yang sangat kuat. Tak lama kemudian semua murid pun tiba. Ling Chengzi menjentikkan tangannya dan sebuah pil merah muncul di depan masing-masing murid. Sudah menjadi kebiasaan untuk meminum ramuan yang dimurnikan oleh Taoist King Yun setiap pagi. Lian Xi memasukkan pil itu ke mulutnya. Pil itu meleleh di mulut, berubah menjadi harum yang dengan cepat memenuhi setiap bagian tubuh. Kelas pagi biasanya diadakan di pagi hari, dan hari ini tidak terkecuali. Apa yang diajarkan Ling Chengzi kepada murid-muridnya hari ini adalah tingkatan kultivator. Meskipun 7 alam terbagi menjadi surga, manusia, hantu, dunia bawah, ibel, asura, dan kekacauan, pembagian tingkatan para kultivator adalah sama. Ling Chengzi melafalkan rumus itu dalam hati,
telapak tangannya berayun dan ia melakukan serangkaian teknik jari. Setelah beberapa saat, dinding tirai mengembun di udara di depannya, di mana penampakan makhluk-makhluk di 7 alam itu berkelebat. Total ada 16 tingkat kemajuan bagi para kultivator, yaitu, sekilas pandang, memasuki Dao, sukses kecil, sukses besar, naga tersembunyi, membentuk janin, dewa abadi, dewa emas, dewa kecil, dosa surgawi, hukuman surgawi, kenaikan, dewa yang, doa ilahi, kepunahan, dan kembali ke jurang. Ling Chengzi berhenti sejenak, lalu melanjutkan, yang perlu kamu perhatikan di sini adalah bahwa hanya ketika kamu mencapai alam naga potensial, kelima elemenmu sendiri akan muncul, dan hanya ketika kamu memiliki kelima elemen tersebut, kamu dapat dengan sengaja mencari senjata ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan sejatimu dan mempelajari mantra yang sesuai dengan atributmu sendiri. Dengan kata lain, alam naga potensial adalah rintangan pertama yang dihadapi para kultivator. Seiring dengan meningkatnya kekuatan seseorang, akan semakin sulit untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja terkait dengan bakat setiap orang. Bagi orang biasa yang mulai berlatih Taoisme, jika ia berlatih dengan tekun dan memiliki bakat biasa, ia dapat memperoleh pandangan sekilas dalam 1 tahun, memasuki Tao dalam 3 tahun, mencapai keberhasilan kecil dalam 10 tahun, dan mencapai keberhasilan besar dalam 25 tahun. Namun, jika seseorang ingin maju ke tingkat naga yang potensial, ia harus menanggung latihan yang menyakitkan yang tidak dapat ditanggung oleh orang lain. Begitu kau menerobos alam naga tersembunyi dan mengembangkan 5 elemenmu sendiri, warna energimu yang sebenarnya akan berubah sesuai dengan itu, tidak lagi serba putih seperti sekarang. Saat mengucapkan kata-kata itu, Ling Chengzi tampak melirik Lian Xi, entah sengaja atau tidak. Si pembicara mungkin tidak punya maksud tertentu, tetapi pendengar mungkin menanggapinya dengan serius. Jantung Lian Xi tiba-tiba berdebar kencang. Menurut Ling Chengzi, energi sejatiku berwarna hijau muda. Mungkinkah aku telah menembus alam naga potensial dengan bantuan Yuan King Yang? Namun, setelah menembus alam naga potensial, mengapa aku tidak dapat melepaskan kekuatan sebesar itu? Pikiran Lian Xi penuh dengan pertanyaan, tetapi sebelum dia bisa menanyakannya, dia melihat 2 cahaya putih melesat ke arahnya dari langit yang jauh, dan mereka tiba di medan perang dalam sekejap. Mata Lian Xi tiba-tiba menyipit. Orang yang datang adalah gadis nakal yang bertaruh dengannya, dan adik perempuannya. Sue Yurou juga melihat Lian Xi. Rupanya dia sudah lupa tentang orang ini, dan sedikit terkejut saat tiba-tiba melihatnya di sini. Saat pikiran Sue Yurou teringat akan semua hal yang telah dilakukan orang menyebalkan ini padanya, dia tak dapat menahan diri untuk tidak melotot tajam ke arah Lian Xi. Lin Xian'er, yang juga seorang wanita, memperhatikan tatapan tidak ramah yang diberikan Sue Yurou pada Lian Xi, dan dengan penasaran menebak hubungan di antara mereka. Lian Xi tidak pernah takut pada siapapun dalam hal melotot, jadi dia menyilangkan lengannya dan menatap Sue Yurou dengan tatapan provokatif. Dasar gadis nakal, kau masih berutang 10 tepukan di pantatmu padaku. Lian Xi memberi isyarat dengan matanya, menatap pantat kecilnya yang bulat dan kencang. Sue Yurou melihat bahwa matanya tiba-tiba menjadi sangat jahat, matanya melirik bagian pribadinya. Dia langsung merasa jijik seolah-olah dia telah memakan seekor lalat. Dia memalingkan kepalanya dari Lian Xi dan membungkuk hormat kepada Ling Chengzi. Paman Ling Chengzi, Tuan Kingmu memintaku untuk memberikan surat ini kepadamu. Setelah mengantarkan surat itu, Sue Yurou segera terbang dengan pedangnya. Tatapan mata gangster ini seakan ingin menelanjanginya. Jika dia tinggal lebih lama lagi, Sue Yurou tidak yakin dia bisa menahan diri untuk tidak menghunus pedangnya dan membasmi pencuri orang pembawa sial ini. Gadis ini kabur seperti guk-guk liar, kenapa kau terburu-buru? Lian Xi tertawa dalam hati. Dan ketika melihat murid laki-laki di sekitarnya menatap kepergian Sue Yurou, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Apa bagusnya gadis itu? Bukankah dia hanya punya payudara besar dan bokong yang indah? Aku tidak peduli. Ling Chengzi membuka surat itu dan melihatnya, alisnya langsung berkerut. Lian Xi bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apa isi surat itu? Di antara para murid yang hadir, Lian Xi mungkin satu-satunya yang berani berbicara kepada Ling Chengzi dengan nada seperti ini. Ling Chengzi melipat surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop, sambil berkata, latihanmu mungkin harus dipercepat. Surat itu mengatakan bahwa Kepala Yun Luxianju akan membawa murid-muridnya untuk mengunjungi Tianlingmen dalam sebulan dan bertukar pikiran tentang pelatihan murid-murid baru. Tianlingmen kita adalah sekte terbesar di negara bagian Chu, jadi tentu saja kita tidak bisa dikalahkan oleh Yun Luxianju. Setelah Ling Chengzi berkata begitu, Lian Xi sudah mengerti. Ini setara dengan murid-murid baru sekte Tianling yang berkompetisi dengan murid-murid Yun Luxianju.
Meskipun Yunlu Xianju tidak setenar Sekte Tianling di daratan, sekte ini juga dianggap sebagai salah satu sekte teratas. Jika Tianlingmen kalah dari Yunlu Xianju, itu sama saja dengan menyerahkan posisinya sebagai sekte nomor satu, dan Tianlingmen tentu saja tidak akan menyetujuinya. Kalian akan dikirim ke hutan duri untuk latihan pertama kalian dalam 3 hari. Jika Yunlu Xianju tidak mengusulkan kompetisi ini, latihan ini akan dilaksanakan setengah bulan kemudian, kata Ling Chengxi. Guru, apa tujuan dari pelatihan Anda tidak pernah memberitahu kami sebelumnya? Lin Xian'er bertanya. Murid-murid lainnya juga memandang Ling Chengxi dengan rasa ingin tahu. Mereka hanya mendengar tentang pelatihan di hutan duri sesekali dari murid-murid senior, tetapi mereka tidak tahu apa sebenarnya pelatihan itu. Ling Chengxi hanya memberitahu mereka semuanya latihan di hutan duri digunakan untuk menguji pencapaian kalian dalam pelatihan selama setengah tahun. Karena hutan itu jarang penduduknya selama bertahun-tahun, ada banyak binatang spiritual dan ramuan peri di dalamnya. Tugas kalian adalah masuk dan membasmi binatang spiritual itu dan mendapatkan manik-manik spiritual mereka. Ketika kalian kembali, sekte akan membuat senjata ajaib untuk kalian berdasarkan manik-manik spiritual yang kalian peroleh. Perkataannya pada mulanya tidak terlalu menarik, tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka bisa memperoleh senjata ajaib, mata para pengikutnya berbinar-binar dengan keinginan untuk mencobanya. Mereka sering melihat murid-murid tingkat tinggi terbang berkeliling dengan pedang ajaib. Meskipun mereka tidak mengatakannya, mereka sebenarnya sangat iri dalam hati mereka dan berharap suatu hari mereka dapat memiliki senjata ajaib mereka sendiri. Saya tidak menyangka kesempatan ini akan datang secepat ini. Lian Xi juga sangat menantikannya. Akan sangat menyenangkan jika memiliki senjata ajaibnya sendiri. Melihat murid-muridnya tidak gugup, Ling Chengxi merasa lega tidak banyak binatang roh tingkat tinggi di hutan duri, jadi tidak banyak bahaya. Aku akan memberitahu kalian apa yang perlu kalian perhatikan ketika saatnya tiba. Masih ada 3 hari lagi, jadi fokuslah pada pelatihan pemulihan. Setelah seharian berlatih, mereka kembali ke asrama. Murid-murid baru tahun ini saling berbincang tentang pelatihan di hutan duri 3 hari kemudian. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan, dan bahkan Chen Suci yang sama tenangnya pun tersenyum. Lian Xi tidak banyak bertemu Chen Suci sejak dia berpisah dari gurunya. Setelah menyapanya, dia kembali untuk beristirahat. Melihat tempat tidur Gao Yuan dan Han Yin yang kosong di dekatnya, Lian Xi tersenyum dingin. Ketika berlatih dengan rubah kecil di malam hari, Lian Xi tidak meningkatkan intensitas latihannya, tetapi malah memfokuskan energinya pada kemampuan yang telah dikuasainya. Kemampuan tambahan yang paling kuat adalah mata jahatnya. Setelah 2 bulan berlatih, mata jahat Lian Xi kini dapat digunakan terlepas dari apakah ia membuka atau menutup matanya. Ia juga menemukan bahwa ia dapat lebih fokus saat matanya tertutup. Metode lainnya adalah menyalurkan energi sejati ke dalam tanah, menyebabkan tanaman merambat berduri tumbuh di lokasi sasaran. Lian Xi telah melihat sendiri betapa mematikannya tanaman merambat ini. Bahkan batu yang paling keras pun dapat dihancurkan seperti tahu, jadi dia sangat yakin akan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri. 3 hari berlalu dalam suasana yang sedikit tegang dan penuh harap. Sesuai permintaan Ling Chengxi, semua murid berkumpul di medan perang saat matahari terbit. Setelah memeriksa semua perlengkapan murid dengan saksama, Ling Chengxi mengangguk dan berkata, setiap orang memiliki kantong air dan pedang pendek. Meskipun tidak ada binatang roh yang berbahaya di hutan berduri, kalian tidak dapat menganggapnya enteng, karena beberapa binatang roh dapat menjadi sangat agresif saat mereka marah. Ingatlah untuk bersatu dan bekerja sama. Dalam 10 hari, susunan roda yang mengirim kalian ke sana akan secara otomatis mulai mengirim kalian kembali, jadi jangan khawatir tersesat. Setelah menyelesaikan instruksi, Ling Chengxi memimpin Lian Xi dan yang lainnya ke tengah medan perang. Ia meminta para pengikutnya untuk berpegangan tangan dan membentuk lingkaran, dengan Ling Chengxi berdiri di tengah lingkaran, membuat segel dengan tangannya dan melafalkan mantra dalam hati. Setelah beberapa saat, pasir di padang pasir itu naik menjadi gelombang tanpa angin dan terbang terus-menerus. Akhirnya, tornado berskala kecil bergulung dari 4 arah timur, barat, selatan, dan utara secara bersamaan, menutupi langit dan matahari. Sosok Ling Chengxi tampak menjulang di tengah badai pasir. Tepat ketika semua murid hampir tidak dapat bernapas karena tekanan udara, cahaya lavender melesat keluar dari pasir, dan badai pasir berhenti dalam sekejap. Segala sesuatu di sekitar kembali ke keadaan semula, dan tampaknya pasir yang baru saja beterbangan tidak pernah muncul. Ling Chengxi jatuh dari udara, dan susunan teleportasi dengan diameter 5 meter muncul di tempat dia baru saja berdiri. Gelombang energi sejati terpancar dari susunan teleportasi,
mendorong pasir halus di tanah untuk bergerak perlahan ke samping. Ling Chengzi berdiri di samping susunan teleportasi dan berkata kepada semua orang, setelah kalian masuk, kalian akan dikirim ke berbagai tempat di hutan duri. Sampai jumpa dalam 10 hari. Setelah memberi isyarat, para murid berjalan menuju lingkaran cahaya lavender satu persatu, lalu menghilang setelah sekejap. Lianxi merasa Lin Xian'er di sampingnya sedikit gemetar, jadi dia memegang tangan kecilnya dan mengatakan padanya untuk tidak gugup. Titik. Lin Xian'er tersenyum penuh terima kasih pada Lianxi. Meskipun jantungnya berdebar kencang, dia tetap membiarkan Lianxi memegang tangannya. Saat giliran Lianxi tiba, dia berjalan ke dalam susunan teleportasi. Sebelum dia bisa mengucapkan selamat tinggal, dia merasakan kilatan di depan matanya, diikuti oleh sensasi pusing. Percikan, napas Lianxi tersendat, dan dia merasakan hawa dingin di sekelilingnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut untuk mengambil napas, tetapi begitu dia membuka mulut, air sungai yang dingin langsung mengalir ke mulutnya. Lianxi kemudian menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam air. Ia segera menutup mulutnya, melihat sekeliling, lalu mengapung ke permukaan. Sial, kenapa aku jadi sial begini? Setelah naik ke tepian, Lianxi menyadari bahwa itu bukanlah sungai, melainkan hanya selokan kecil yang lebarnya tidak lebih dari 2 meter, dan ia pun terjatuh ke dalamnya. Melihat sekeliling, lingkungan sekitarnya agak berbeda dari apa yang dibayangkan Lianxi. Tempat ini tidak berada di kaki Gunung Tianling. Ada aroma kayu samar di udara. Sebagian besar sekelilingnya adalah pepohonan setebal mangkuk, lerengnya bergelombang, dan Anda dapat melihat langit ketika melihat ke atas. Dibandingkan dengan hutan perawan di kaki Gunung Tianling, lingkungan di sini tidak terlalu suram dan tidak menimbulkan perasaan sunyi yang mencekam dan menakutkan. Lianxi tidak membawa rubah kecil bersamanya kali ini, jadi ia tetap membutuhkan usaha untuk membuat api. Setelah mengeringkan pakaian, Lianxi sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya ketika dia tiba-tiba mendengar suara benda berat jatuh ke dalam air. Haha, ternyata ada orang yang tidak beruntung sepertiku. Suasana hati Tuan Liang yang tertekan pun sirna, dan dia pun dengan gembira berlari ke parit untuk melihat siapa orang yang tidak beruntung kali ini. Orang di dalam parit juga muncul pada saat ini. Kedua mata bertemu dan mereka berdua tertegun sejenak. Orang yang jatuh ke air adalah Lin Xian'er. Tanpa diduga, mereka bertemu lagi setelah hanya terpisah selama setengah jam. Lianxi begitu terkejut hingga lupa mengulurkan tangan untuk membantu Lin Xian'er. Lin Xian'er tidak menyangka akan bertemu Lianxi secara kebetulan. Dia menatap wajahnya sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke Lianxi. Dia melihat tubuh telanjangnya dan tubuh bagian bawahnya yang gelap dengan sesuatu yang bergerak masuk dan keluar. Lin Xian'er tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya dan berteriak. Ada apa? Lianxi melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun. Setelah diperhatikan oleh gadis itu, meskipun Tuan Liang berkulit tebal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia bergegas kembali untuk mengenakan pakaiannya. Ketika dia kembali, Lin Xian'er telah mencapai tepi pantai dan sedang memandangi pakaiannya yang basah dengan cemberut. Setelah direndam dalam air, pakaian latihan itu melekat erat pada tubuh Lin Xian'er, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna, dengan bagian depan cembung dan bagian belakang melengkung. Dengan napasnya, kedua payudara di dadanya sedikit bergetar, dan bahkan hanya dengan melihat sekilas kakinya, orang bisa merasakan kekencangan dan kehalusannya. Xian'er, aku punya api unggun di sana, kamu bisa pergi dan menghangatkan diri, kalau tidak kamu akan masuk angin. Aku baru saja jatuh ke dalam selokan ini. Lianxi terbatuk dan mencoba mengalihkan pandangannya. Namun tubuh Lin Xian'er tampak seperti magnet, selalu menarik perhatian Tuan Liang. Lin Xian'er menyilangkan lengannya dan menatap Lianxi dengan ragu-ragu. Dia merasa sangat tidak nyaman dengan pakaian basah yang menempel di tubuhnya, tetapi mereka sendirian di hutan. Bahkan jika Lianxi tidak akan melakukan sesuatu yang kotor, Lin Xian'er merasa malu memikirkan untuk melepaskan semua pakaiannya, terutama ketika ada seorang pria di dekatnya. Melihat ekspresi Lin Xian'er, Lianxi tahu apa yang ada di pikirannya, dan segera menepuk dadanya dan berkata, Xian'er, jangan khawatir, aku seorang pria sejati, aku sangat mematuhi aturan dan tata tertib, aku tidak memandang wanita dengan sebelah mata, dan aku bahkan merasa gugup saat berbicara dengan wanita. Meski kedengarannya tulus, Lin Xian'er selalu merasa bahwa Lianxi berusaha mati-matian untuk menelan ludahnya. Setelah perjuangan ideologis yang sengit, Lin Xian'er memutuskan untuk mengeringkan pakaiannya terlebih dahulu. Demi menenangkan Lin Xian'er, Lianxi berbalik dan berjalan 100 langkah menjauh lalu berkata, Xian'er,
aku akan berada di sini untuk menjagamu dan mencegah orang jahat memanfaatkanmu. Lin Xian'er berkata sambil mendesah penjahat paling berbahaya mungkin adalah kamu. Setelah memastikan Lian Xi berdiri di sana, Lin Xian'er bersembunyi di balik semak-semak, menekan rasa malunya, dan perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya yang basah, memperlihatkan seluruh tubuh anggunnya ke udara. Ketika pakaiannya dekat dengan api, kabut putih samar mengepul. Lin Xian'er merasa panas di sekujur tubuhnya. Meskipun dia berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu bukan apa-apa, tetapi ketika dia membayangkan dirinya terbuka dan ada seorang pria di sekitarnya, Lin Xian'er merasa jantungnya berdetak kencang seperti genderang. Perasaan tegang dan gembira yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat tubuhnya sedikit gemetar. Setelah mengeringkan pakaiannya, Lin Xian'er segera memakainya. Perasaan hangat kembali menyelimuti tubuhnya. Dia berdiri dan melihat sekeliling, dan dia menemukan bahwa Lian Xi telah pergi. Terdengar suara gemerisik dari semak-semak tak jauh dari sana. Lin Xian'er menghentakkan kakinya, berjalan mendekat dan menyingkirkan dahan-dahan pohon, tepat pada waktunya untuk menangkap Tuan Liang yang berusaha melarikan diri dengan pantatnya yang mencuat ke atas. Berpikir bahwa dia pasti baru saja melihat tubuhnya yang telanjang, Lin Xian'er merasa malu dan marah. Dia menggigit bibirnya dan air mata mengalir di matanya. 2 garis air mata mengalir di pipinya, dan wajahnya penuh dengan keluhan. Pikiran Tuan Liang berpacu, dan sebuah rencana muncul di benaknya. Matanya tiba-tiba menjadi jernih. Hei, apa yang terjadi? Mengapa begitu gelap? Mengapa saya tidak bisa melihat apapun? Xian'er. Xian'er, apakah kamu masih di sana? Lian Xi meraba-raba tangannya dan perlahan melangkah maju, mengabaikan Lin Xian'er di depannya. Lin Xian'er menatap Lian Xi beberapa saat, dan melihat bahwa dia tampaknya benar-benar tidak dapat melihat, dia pun menjadi bingung mungkinkah dia benar-benar tidak dapat melihat apapun. Xian'er, apakah kau di sana? Jika kau di sana, jawab saja aku. Lian Xi pernah melakukan aksi penipuan dengan orang lain saat ia berada di kota Yangdu. Sekarang aksinya menjadi sangat mudah baginya. Wajahnya penuh kecemasan, seolah-olah ia benar-benar khawatir karena ia tidak dapat mendengar jawaban Lin Xian'er. Lin Xian'er berjalan mendekati Lian Xi dengan curiga dan menatap wajahnya secara langsung. Napas harum gadis itu masuk ke hidungnya, dan senyumnya yang cantik tepat di depannya. Lian Xi menahan jantungnya yang sepertinya akan meledak keluar dari dadanya, dan berpura-pura tenang dan berkata, Xian'er, apakah itu kamu? Baru saja aku berbalik dan semuanya gelap gulita. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Lin Xian'er menggigit bibirnya dan berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan melambaikannya 2 kali di depan Lian Xi, tetapi wajah Lian Xi tidak berubah warna dan jantungnya tidak berdetak. Lin Xian'er memasukkan 2 jarinya ke mata Lian Xi secepat menusukkannya, dan berhenti ketika hanya ada lapisan kertas tipis yang tersisa di antara mereka dan kelopak matanya. Lian Xi bahkan tidak berkedip. Lin Xian'er masih sedikit ragu. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menekan rasa malunya dan menarik ujung pakaiannya sedikit ke bawah, memperlihatkan setengah dari payudaranya yang bulat dan seputih salju. Tuan Liang hanya merasakan bunyi dentuman di kepalanya, dan arus hangat tipis perlahan mengalir di rongga hidungnya. Aku sekarat. Gadis ini jelas-jelas merayuku. Lian Xi berjuang dalam hati. Pada saat ini, dia merasa seperti dirasuki oleh Liu Xiaohui, dan dia benar-benar berhasil menahan keinginan untuk menerkam Lin Xian'er. Kepala Lian Xi dipenuhi keringat dingin, dan dia berpikir dalam hati, sial, jika kali ini kau masih tidak percaya padaku, aku tidak akan pernah bergaul denganmu lagi. Melihat mata Lian Xi tidak bergerak, Lin Xian'er menyeka air mata di wajahnya, akhirnya percaya bahwa Lian Xi tidak dapat melihatnya, dan menarik lengan baju Lian Xi, aku di sini. Tubuh Lian Xi sedikit gemetar, lalu wajahnya penuh dengan keterkejutan. Oh, kok aku bisa melihatnya tadi? Aku ketakutan setengah mati. Kupikir aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak menyangka kau akan baik-baik saja setelah menyentuhku, Xian'er. Melihat ekspresinya yang tulus dan tidak palsu, Lin Xian'er mengangguk. Ya, aku juga baru saja sampai di sini. Dia tidak pandai berbohong, wajah cantiknya memerah dan dia menundukkan kepalanya. Lian Xi tertawa dalam hatinya. Mulai sekarang, setiap kali ada gadis yang ingin mandi atau buang air kecil di alam bebas, aku akan bersembunyi. Jika aku ketahuan, aku akan berpura-pura tidak melihat apa-apa, hehehe. Melihat mata Lian Xi berbinar dan tawanya terus berlanjut, Lin Xian'er memalingkan muka dan tidak berani menatapnya. Dia berkata dengan lembut, Lian Xi, sebenarnya aku punya rahasia yang ingin kukatakan padamu. Rahasia? Lian Xi menatap Lin Xian'er, yang wajahnya yang cantik memerah, dan mulai bertanya-tanya lagi. Apakah gadis ini mencoba mengambil kesempatan ini untuk mengaku padaku? Aku belum siap secara fisik maupun mental. Oh,
Itu semua karena aku terlalu polos. Aku tidak tahu harus berbuat apa ketika seorang gadis mengejarku. Haruskah aku setuju atau menolaknya? Lin Xian'er tentu saja tidak tahu bahwa dia memiliki serangkaian pertanyaan rumit dalam benaknya dalam sekejap. Setelah menahannya beberapa saat, kata-kata di bibirnya berubah menjadi konfirmasi atas apa yang baru saja terjadi. Lianxi, apakah kamu benar-benar tidak melihat apa-apa tadi? Benarkah? Wajah Liang Daguanren serius, tetapi bayangan punggung Lin Xian'er yang putih bersih dan halus serta lekuk tubuhnya yang nyaris sempurna muncul di benaknya. Saat itu sangat gelap sehingga aku tidak bisa melihat tanganku di depanku. Bahkan jika ada di depanku, aku tidak bisa melihatnya. Lin Xian'er merasakan seluruh tubuhnya terbakar panas setelah mendengar omongan kotornya. Dia cemberut dan berkata, rahasia yang kuceritakan kepadamu adalah bahwa ada benih yang sangat berharga di hutan berduri. Jadi kamu tidak mau menyatakan perasaanmu kepadaku. Tuan Liang kecewa dan berkata dengan marah, benih apa? Lin Xian'er memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu detailnya, yang aku tahu itu adalah benih yang sangat berharga, dan aku ingin menemukannya. Bibi, kamu bahkan tidak tahu apa benih itu, bagaimana kamu bisa menemukannya? Lianxi berteriak dalam hatinya, tetapi menyatakan dukungannya untuk Lin Xian'er secara lisan. Melihat ekspresi marah Lianxi, Lin Xian'er menutup bibirnya dan tersenyum tipis, membuat semua bunga kehilangan warnanya. Berbeda dengan murid-murid lain yang bertindak sendiri, Lianxi dan Lin Xian'er berakhir di tempat yang sama secara kebetulan, jadi efisiensi mereka dalam berburu binatang roh bersama-sama jauh lebih tinggi. Lin Xian'er adalah salah satu murid baru terkuat, dan Lianxi juga merupakan karakter yang berperan sebagai Nangui dan memakan harimau. Keduanya hampir tidak menemui masalah di hutan berduri. Semua binatang spiritual yang mereka lihat diburu, dan manik-manik spiritual yang diambil dirangkai oleh Lianxi dengan tali dan digantung di leher Lin Xian'er. Manik-manik itu berwarna-warni dan cerah. Dalam sekejap mata, 8 dari 10 hari telah berlalu, dan keduanya telah tinggal di jantung hutan selama lebih dari 2 hari. Murid-murid lain yang bertindak sendiri mungkin masih berkeliaran di pinggiran hutan saat ini. Pada malam harinya, Lianxi dan Lin Xian'er menemukan mata air pegunungan dan membuat api unggun di sampingnya untuk menyiapkan makan malam. Dalam 8 hari, mereka berdua menangkap hampir 100 binatang roh. Manik-manik roh dengan berbagai ukuran dan warna tidak hanya tergantung di leher dan pergelangan tangan Lin Xian'er, tetapi juga memenuhi tas yang terbuat dari kulit binatang. Sementara Lianxi sedang mengikis sisik ikan, Lin Xian'er menyebarkan hasil rampasan beberapa hari terakhir di tanah dan memeriksanya dengan cermat. Meskipun banyak manik-manik roh yang diperoleh, semuanya adalah barang yang sangat umum. Kekuatan tambahan yang dapat diperoleh dengan menambahkannya ke senjata juga terbatas. Ini sangat disayangkan. Setelah menusuk ikan dan meletakkannya di atas api, Lianxi melihat Lin Xian'er memegang dagunya dengan tangannya dengan linglung. Diterpa angin malam, beberapa helai rambut menjuntai dari pelipis Lin Xian'er, berkibar lembut, membuatnya tampak menyedihkan. Detak jantung Lianxi tiba-tiba menjadi cepat tanpa sebab, lalu dia duduk di samping Lin Xian'er sambil tersenyum. Saya khawatir saya punya lebih banyak manik-manik roh daripada orang lain. Lin Xian'er tersenyum tipis, memeluk lututnya, menyandarkan kepalanya di bahu Lianxi, dan bersenandung lembut. Setelah beberapa saat, Lin Xian'er menyadari bahwa suasana di antara keduanya sangat ambigu, dan wajah mereka sedikit merah dalam cahaya api. Pipi Lin Xian'er memerah. Ia tengah berpikir tentang bagaimana cara memecah suasana ketika pandangannya tiba-tiba tertarik oleh sendewa warna hijau di depannya. Ia tak dapat menahan diri untuk berseru, apa itu?" Lianxi berjalan menghampirinya. Lin Xian'er berjongkok dan dengan hati-hati mencabut tanaman yang tampak seperti bulir gandum dari tanah. Dia memegangnya di depan Lianxi dengan ekspresi terkejut di matanya. "Lianxi, lihat. Kupikir aku telah kehilangannya." Melihatnya bersorak dan melompat kegirangan, suasana hati Lianxi tiba-tiba membaik. Dia tahu bahwa inilah benih yang dicari Lin Xian'er beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, terlepas dari kenyataan bahwa tanaman ini terlihat seperti bulir gandum, tidak ada yang aneh darinya. Melihat ekspresi bingung Lianxi, Lin Xian'er mengerutkan bibirnya dan tersenyum, memegang telinga gandum di tangannya dan menggosoknya dengan keras, dan ketika dia membuka tangannya lagi, ada lapisan emas muda di telapak tangannya. Lin Xian'er mundur beberapa langkah, menatap Lianxi dengan malu-malu, membiarkan rambut panjangnya terurai, dan dengan lembut menyeka rambut halusnya dengan telapak tangannya. Kabut tipis menyebar, dan rambut Lin Xian'er dari akar hingga ujung langsung berubah menjadi ungu cerah. Lianxi membelalakkan matanya karena terkejut.
Melihat senyum Lianxi, Lin Xian'er terkekeh dan berkata pelan, ini adalah Elayagnus odoratus. Warna yang diwarnai dengannya akan bertahan lama tanpa memudar. Ini sangat berharga. Umumnya, hanya anggota keluarga kerajaan yang mampu membelinya. Ini adalah barang yang tak ternilai harganya di kalangan atas Chu. Setelah mendengar kata-kata Lin Xian'er, Lianxi merasa seolah-olah dia telah memahami sesuatu dalam benaknya, tetapi ketika dia memikirkannya dengan cermat, dia tidak dapat mengingatnya lagi. Tujuan utama Lin Xian'er datang ke hutan duri kali ini adalah untuk mendapatkan rumput ailang-ailang yang berharga. Sekarang setelah dia menemukannya, dia tentu ingin memetik lebih banyak lagi. Lianxi berjalan kembali ke api unggun dan baru saja mengaduk ikan panggang 2 kali. Tiba-tiba dia merasakan bumi berguncang dan suara gemuruh terdengar dari arah Lin Xian'er berada. Jantung Lianxi berdebar kencang, dia berlari cepat sambil berteriak, Xian'er. Lin Xian'er sudah memegang belati di tangannya. Ketika dia melihat Lianxi datang, dia mengangguk padanya dengan wajah pucat. Melihat Lin Xian'er baik-baik saja, Lianxi mengalihkan perhatiannya ke tempat di mana suara gemuruh baru saja terdengar. Tanah yang lebih dari 10 kaki di depannya kini retak dan tanah bergolak hebat seolah-olah direbus dalam air mendidih. Sepertinya ada sesuatu yang besar di bawah tanah yang mencoba muncul. Xian'er, apa yang terjadi? Lianxi sudah merasakan sedikit bahaya, jadi dia menghunus pedangnya dan bertanya. Lin Xian'er menatap tanah tanpa mengalihkan pandangannya. Dia berkata dengan suara berat, aku tidak tahu. Saat aku memetik bunga, tiba-tiba aku merasakan tanah berguncang. Sepertinya sesuatu yang besar akan datang. Lianxi menjilati lidahnya dan menunggu sesuatu yang bawah tanah keluar. Ia pun sangat penasaran dengan apa yang akan muncul di hutan berduri yang menurut gurunya tidak akan muncul makhluk spiritual tingkat tinggi. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan tanah yang baru saja digulingkan itu langsung jatuh ke tanah. Sebuah lubang besar dengan diameter sekitar 7 atau 8 meter muncul di tanah. Pintu masuk lubang itu gelap gulita dan tak berdasar. Terdengar suara gemerisik dari dalam gua, semakin dekat dan keras, seakan-akan banyak sekali serangga akan muncul dari dalam tanah. Gadis-gadis pada dasarnya takut pada serangga. Ketika mendengar suara itu, wajah Lin Xian'er menjadi semakin pucat. Kulit kepala Lianxi juga terasa mati rasa karena suara itu. Dengan suara keras, sepasang cakar berwarna merah darah muncul dari dalam tanah. Lianxi dan Lin Xian'er melihat kilatan di depan mata mereka, dan seekor kalajengking raksasa, lebih besar dari meja 8 dewa, berdiri di depan mereka dengan cakarnya terangkat. Seluruh tubuh kalajengking raksasa itu berwarna merah darah, cangkangnya terbuka dan tertutup seolah-olah sedang bernapas, dan beberapa bagiannya begitu merah sehingga tampak meneteskan darah. Cakarnya yang besar melambai-lambai, dengan 2 nyala api berkelap-kelip di atasnya, penuh dengan agresi. Punggungnya dipenuhi oleh anak-anak kalajengking berwarna putih susu yang terus menggeliat, membuat tenggorokan orang-orang menjadi merah dan hampir ingin muntah. Apa ini? Lin Xian'er tercengang saat melihat beberapa pasang kaki artropoda berbentuk sabit milik kalajengking raksasa itu. Lianxi merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuan, Anda berbohong kepada saya. Bukankah Anda mengatakan tidak ada binatang roh tingkat tinggi di hutan ini? Apa ini? Kalajengking raksasa itu berbalik sambil mengeluarkan suara berderak, dan bayi kalajengking di tubuhnya terus berjadewa ke tanah. Lianxi menatap ekornya yang terangkat tinggi dan menelan ludah. Ekornya begitu merah sehingga tampak seperti terbakar, dan kait hitam pekat di atasnya berkilauan diterpa sinar matahari terbenam. Lin Xian'er menolehkan lehernya yang kaku untuk melihat Lianxi, lalu membuka mulutnya dan berkata, kalajengking racun api merah. Kulit kepala Lianxi menegang. Hanya dengan melihat penampilan kalajengking ini, orang bisa tahu bahwa itu pasti karakter yang sulit, tetapi mengapa ia muncul di sini? Lin Xian'er menarik lengan baju Lianxi, memberi isyarat agar mereka menyelinap pergi saat dia tidak memperhatikan. Sebelum keduanya melangkah, kalajengking raksasa itu mengeluarkan suara berderak di sekujur tubuhnya, dan api di cakarnya berderak 2 kali, seakan-akan ia menatap Lianxi dan Lin Xian'er dengan marah. 40.